Edi. Selamat Ya. pagi, Bu Bu Artini, Artini. selamat pagi. Iya, selamat Hmm. pagi. Kok Pak Musa nggak disapa? Oh, Hah? iya, selamat pagi Pak Musa. Salam Kita kenal, beda saya lokasi di kok. sini. itu nyapanya terpaksa namanya. Oh, gitu ya dok ya. Ingetin Pak Buka Sugeng kartu dulu baru dok. nyapa. Nanti mungkin kita minta waktu 5 menit ya, Dokter Edi ya. Kita tunggu sampai 10 lewat 5 Oh, ya. silakan, nggak apa-apa. Iya. Ya. Ya. Selamat Beberapa pagi, teman memang Pak juga lagi Musa. berjalan. Pagi Pak Budi. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu Bu Juni. Juni. Nah, ini dari mana? Dari Bu Juni Sumatera, lagi Tinggal. lagi di Lubuk Sumatera atau Linggau. di Ya, Jakarta udah nih, Bu pulang, Pak. Juni? Udah pulang, Pak. Di Lubuk Linggau, Pak. Ini batuk 1 minggu pulang-pulang. Oh, Batuk Tapi sekarang memang beda ya. iya lama. beda ya. 2 3 hari Ya, sembuh, ini Lebih kok lama. seminggu. Heeh. Kondisi beda. di sana bagaimana, Bu Juni? Aman-aman Kalau aja? kebetulan tempat kami aman, Pak. Hmm. Musim duren. Musim durian ya. Oh iya, durian. Ya. Iya. Atau Tapi nggak kebanyakan berani durian, Bu, makan. jadi batuk terus. Belum belum berani makan satu pun, Pak. Nggak Oh, berani belum. nyicip aja, nggak berani batuknya. Mungkin kalau zaman dulu Dipakai. kan masih dibilang batuk rejan ya. Apa sekarang masih ada istilah itu ya? Enggak, itu kalau dulu kan namanya pertusis atau batuk 100 hari. Iya, betul. Hmm. Kalau sekarang ini itu karena ada influenza tipe A dan COVID yang masih ada. Kadangkala itu virus itu masuk bersamaan, Ya, ya. kadangkala ganti-gantian. Itu yang bikin batuknya jadi lama tuh. Iya. Iya, iya. Heeh. Iya. Jadi Malah minum meningkatkan daya itu, tahan tubuh tuh penting. minum jamu enak, minum apa itu? Rebusan jahe merah, serai, Heeh. sama daun jeruk purut. Kayaknya lumayan bantu, Pak. Oh iya iya betul, terutama Kencur, jahe Ibu. itu. Heeh. Kencur. Mm. Iya, anget-anget. Nah, Iya. pagi Bu Kristini. Halo, selamat pagi, Bu. Amin, selamat Natal ya. Oh iya, Saya hilang selamat timbul. Natal, Bu Juniati. Iya. Saya masih hilang timbul nih. Selamat pagi, Bapak, Ibu sekalian. Selamat Salam pagi. Wah, dari Surabaya. Selamat pagi Pak Vicky. Iya. Pak Setiawan ini, Pak. Anu, Iya, ini murid baru juga bulan Desember. Oh iya iya. Sama kayak Bu Hartini dari Surabaya. iya. Iya. Iya, Mas, satu kelas dengan Bu Tini ya. Pak Setiawan ini juga apa rajin membuat sabun cair untuk anu dengan bahan ininya bahan pengayanya dari ekoenzim. Oh bagus bagus sekali Iya. ya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Ya, masih belajar. Iya bagus Ya, Pak. ini pasangan pembelajar karena dulu suka ngajar. Bu Vicky itu anu guru, Pak. Anu, dokter. Oh iya iya Mm-mm. iya. Yang ketemu Heeh. di Surabaya, dokter. Oh iya iya betul betul betul. Kami udah pensiun, jadi cari aktivitas apapun supaya tidak mudah Pikun. Supaya nggak pikun. mudah pikun. Oh Ya, ntar isi ngajar Ya. waktu. nanti mau Karena ngajar anak-anak kayak sudah Pak menikah Musa. semua, rumah berdua lagi sekarang Tinggal di rumah. berdua. Oh Iya. Bu Lime, selamat Natal Bu Lime. Bu Lili. Lime. Bu Lime, ya Bu masih Lini. mute. Bu Lime Oh lagi. iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ah, itu udah Selamat lama Natal. sekarang. Iya, Selamat selamat Natal. Natal bagi yang merayakan. Ya. Ya benar. Bu Lime Jalan Surabaya kemana aja juga Bu ya? Lime? Ah, aku lagi jagain mama. Nggak kemana-mana. Hmm. Itu ada juga yang dari Bogor, Bu Martini. Ini Bu Martini KTB UKM kah?
Pak ada Musa Bu sudah Tini juga. sudah 10:05 Pak. 10:05 ya, kita Ya. mulai ya. Karena kita jangan Ya. terlalu lama karena kita sudah mengorbankan waktunya Dokter Edi. Enggak Ya. apa-apa. Enggak apa-apa. Mundur, Saya ya. nggak terlalu sibuk hari ini. Ya, Oke. kita juga harus Baik belajar Ibu tepat Bapak waktu. sekalian, Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. shalom. Om Shalom. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ya, Ibu Bapak sekalian, senang sekali. Hari ini jujur saya minder dan grogi gitu. Karena acara ini dihadiri dua guru besar saya gitu. Badannya sih nggak terlalu besar, mereka berdua. Tapi mereka orang-orang yang benar-benar banyak menginspirasi kami sekeluarga. Pak Sugeng yang mewakili Yayasan Upakara yang memfasilitasi pertemuan kita pagi ini dan juga Dr. Edi. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ingin mengajak Bapak sekalian dalam suasana yang ya kita masih dalam suasana pancaroba menurut istilah saya pribadi. Ada kegembiraan, ada kesukacitaan karena dalam perayaan salah satu perayaan besar Natal dan menjelang tahun baru, tetapi di sisi lain kita juga sedang masih belum lepas dari suasana duka yang melanda beberapa rekan terutama di Pulau Sumatera sana. Untuk itu saya mengajak Bapak sekalian untuk kita bisa sama-sama berdoa, mengheningkan cipta sejenak, kita panjatkan doa, ucapan harapan agar mereka juga tetap diberi kekuatan, ketabahan serta kekuatan untuk menghadapi hari-hari di depan yang masih belum terlalu jelas mungkin bagi mereka. Mari kita mengheningkan cipta sejenak, mulai. Selesai. Terima kasih Bapak sekalian. Nah, hari ini seperti di undangan yang telah dibagikan, itu kita akan bicara tentang black garlic. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya membaca dulu ketika satu jabri yang saya peroleh. Jadi kemarin dulu ketika saya juga ikut share flyernya ke beberapa grup. Nah, salah satu teman yang di grup kampus jabri saya gitu. Dia cerita begini dan dia izinkan untuk ini dipakai ilustrasi sebagai testimoni dari beliau. Gitu ya. Aku biasa beli black garlic udah hampir 2 tahun. Aku rutin makan black garlic sehari 1. Alhamdulillah jari-jariku yang tadinya finger trigger sehat kembali. Wow, ini satu cerita ya, nanti mungkin akan disampaikan juga oleh Dr. Edi bagaimana kenapa bisa sampai ke finger trigger juga terbantu gitu. Tapi bukan cuma itu gitu ya. Nah, ternyata selain itu juga katanya asam uratnya juga lebih terkendali gitu. Sehingga sekarang beliau tinggal di Bandung, itu makan lencak berani kok dulu. Oh, nggak berani gitu. Ini sekarang gara-gara rutin minum black garlic ini jadi berani. Nah, acara kita webinar hari ini akan membahas black garlic. Saya belum perkenalkan dulu pembicaraan sebagainya. Kita akan awali dulu dengan kita mendengar sebenarnya kenapa acara ini yang bagi beberapa teman tentu mungkin sudah tahu, tapi beberapa mungkin baru pertama kali hadir. Ini diselenggarakan oleh Yayasan Upakara Bioenzim Nusantara yang foundernya Pak Sugeng juga hadir pada kesempatan ini. Untuk itu kita akan berkenalan dulu apa sih sebenarnya Upakara itu, visi misi dan sebagainya. Nah, silakan Kak Ai untuk bisa tampilkan video profil Upakara terlebih dahulu. Merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Namun, sayangnya kita lupa untuk menjaga dan memeliharanya. Kondisi lingkungan yang semakin hari semakin memburuk, berdampak langsung pada menurunnya kualitas hidup. Permasalahan lingkungan adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif.
Salah satu langkah nyata untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, kami tergerak untuk membuat suatu yayasan yang bernama Upakara Bioenzim Nusantara. Upakara Bioenzim Nusantara merupakan yayasan yang bergerak di bidang lingkungan yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang berkelanjutan. Kegiatan kami berfokus pada pengolahan limbah, baik organik maupun anorganik, sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Kami sudah berkolaborasi dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah, swasta, pendidikan, akademisi, serta berbagai komunitas-komunitas peduli lingkungan. Dengan bekerja samanya berbagai stakeholder, kita dapat menjadikan bumi tempat yang lebih baik untuk generasi mendatang. Terima kasih Kak Ai. Pak Sugeng mungkin bisa juga nambahin 1-2 patah kata untuk lebih mempertajam apa sebenarnya visi misi dari Upakara ini dan harapan untuk kita semua yang juga hadir di acara pagi ini. Silakan Pak Sugeng. Baik, terima kasih Pak Musa. Selamat pagi Pak Edi, Pak Edi, Ibu Bapak semuanya. Saya terus terang sangat senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan narasumber yang sangat luar biasa dengan Dr. Edi. Jadi di tengah kesibukannya beliau di dalam suasana Natal ya, pasien yang tadi beliau sendiri sudah bercerita numpuk gitu, dan tetapi masih menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita. Jadi terima kasih Dr. Edi atas waktu yang diberikan kepada kami pada kesempatan ini, juga di tengah keprihatinan kita adanya musibah di beberapa tempat di Sumatera ya, kami juga mengaturkan selamat Natal. Semoga semangat Natal ini bisa menginspirasi kita semuanya untuk bisa hidup dengan lebih bahagia. Jadi sebetulnya visi misi Upakara sendiri adalah bagaimana kita membentuk suatu lingkungan yang sangat baik, yang kita nanti kelak akan kita wariskan ke anak cucu kita dalam keadaan yang baik pula. Nah itu tentu saja kita tidak mungkin untuk memikirkan lingkungan dengan baik kalau kita sendiri kehidupannya tidak mapan. Nah oleh sebab itu kemudian kami juga dengan sangat sabar kita selalu mengedukasi bagaimana ke masyarakat kita, bagaimana supaya mereka bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, terutama makanan fermentasi ya. Nah setelah sehat kemudian kami juga mengajarkan, ayo silahkan kalau yang kan kita sudah tahu makan-makanan sehat seperti apa, kemudian kita juga ajarkan bagaimana cara membuatnya, sehingga barangkali ibu bapak semuanya tidak sempat membuatnya, tetapi ada teman-teman lain yang bisa membuatnya, kemudian kita saling bekerja sama ya. Ini bukan kita anti pemodal besar ya, tetapi kita juga perlu pahami bahwa kehadiran UMKM itu sangat mendukung ekonomi negara kita, dan bahkan di negara manapun seperti Jerman, Jepang, itu China juga awalnya juga didukung oleh UMKM yang sangat kuat. Nah itu kemudian jadi intinya kami ingin berusaha bahwa masyarakat kita sebanyak-banyaknya harus menjadi sehat, kemudian secara ekonomi juga mapan, sehingga baru kemudian bisa memikirkan lingkungan yang lebih baik, sehingga akhirnya nanti bisa kita wariskan lingkungan yang lebih baik pula kepada anak cucu kita. Nah di samping kita mengedukasi tentang pola makan sehat, bagaimana memproduksi makanan sehat, bagaimana kita menjadi sehat. Nah, kita juga mengajarkan, mensosialisasikan bagaimana untuk melakukan meditasi setiap hari. Karena sudah banyak ya bukti ilmiah yang sudah proven bahwa meditasi ternyata bisa mampu
mengendalikan depresi, karena sebagian besar dari penyakit kita adalah disebabkan lewat depresi. Karena kita tidak mampu memanage depresi tersebut, sehingga akhirnya kita menjadi sakit. Nah, melalui meditasi ini kita harapkan nanti juga kita mampu mengelola depresi kita, sehingga tidak membuat kita menjadi sakit. Kemudian kita makanan yang sehat, kita menjadi lebih sehat, terus ekonomi kita menjadi sehat, kita lebih kuat, sehingga gilirannya nanti kita bisa mewariskan alam semesta yang sangat sehat untuk anak cucu kita. Sekali lagi, saya sangat terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Dr. Edi. Untuk Ibu Bapak semuanya, silahkan menikmati bagaimana tutorial yang akan disampaikan beliau, pencerahan yang akan disampaikan beliau, sehingga pada gilirannya nanti kita bisa memanfaatkannya dengan baik, sehingga kita bisa mencapai cita-cita kita semuanya, kita menjadi sehat, bahagia, lahir batin. Terima kasih Pak Musa. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Ya, Ibu-Bapak sekalian, tadi seperti sudah saya ceritakan sekilas bahwa ternyata seorang teman juga sudah cerita bagaimana khasiat yang dirasakan dengan konsumsi black garlic setiap hari. Nah, sebelum kita lebih jauh, tentu kita perlu mengenal juga siapa sih narsum kita ini ya, narasumber kita. Karena mungkin beberapa teman itu baru kali ini mungkin juga ada yang baru kali ini mengetahui beliau. Untuk itu izin saya share file agar lebih jelas. Nah, narasumber kita ini influencer loh. Selebgram juga gitu ya. Jadi silakan dicatat atau langsung buka Instagram teman-teman ya. Silakan langsung juga buka Instagram teman-teman juga. Itu akun beliau ya, Dr. Edi Kristianto. Beliau beberapa kali juga tampil di media massa karena beliau ini memang sosok yang aktif menggali potensi-potensi di daerah gitu. Ada cerita khusus nantinya mungkin bagi yang berkesempatan bisa mendengarkan sendiri nantinya. Nah, teman-teman sekalian, Dr. Edi ini lulusan dari Trisakti, kedokterannya dari Trisakti, dan kemudian beliau melanjutkan juga memperdalam tentang herbal di Jepang. Jadi memang bukan sekedar beliau ini bukan sekedar cuma belajar begitu aja, tapi memang beliau juga memperdalam secara serius di Tosashimizu Hospital Jepang. Dan beliau juga terlibat dalam penelitian tentang dunia herbal Indonesia dari Kemenkes 2015 sampai 18, peneliti madu hutan dan penemu fermentasi madu hutan. Beberapa rekan, nah ini mumpung beliau lagi nggak dengerin gitu ya, cerita kalau meskipun bukan seorang spesialis, tapi kalau ada yang ngalami atau masalah dengan autoimun, wah ini karnya ini gitu ya. Jadi silakan bagi Bapak yang ingin berkonsultasi nantinya untuk keluarganya atau diri sendiri yang juga mungkin mengalami autoimun dan sebagainya, bisa berkunjung ke tempat prakteknya. Ada di Panglima Polim Jakarta Selatan, Prime Care Clinic, atau di Jakarta Pusat. Nah, ini yang sempat waktu itu kami juga berkunjung di Samasta Integrated Medical Center di Menteng sana ya, atau di Klinik Keluarga Lipo Cikarang. Nah, Ibu Bapak sekalian, hari ini kita akan mendengarkan langsung dari beliau yang juga sudah biasa memandu kami semua juga. Kebetulan kami juga pernah ikut kelas beliau di KDP UKM tentang bagaimana produksi bahan-bahan yang berkhasiat. Salah satunya adalah black garlic. Tetapi apa benar itu black garlic benar berkhasiat, dan black garlic yang gimana sih gitu? Karena ini bukan tanpa sengaja ketika Ibu Bapak mendapat flyer yang ditampilkan itu adalah black garlic dari garlic biasa gitu ya. Atau apa istilahnya? Bawang putih bukan bawang putih tunggal, tapi bawang putih cutting ya, atau bawang putih biasa gitu loh. Jadi sebenarnya gimana? Apa bedanya? Nanti Ibu Bapak bisa dengarkan sendiri Dr. Edi. Kenapa kita perlu pakai bawang putih tunggal? Bawang lanang kalau di Jawa ya, bawang laki gitu. Bukan sekedar bawang putih biasa. Karena di
pasaran sana banyak loh yang jualan bawang putih biasa. Dari bawang putih biasa yang diolah menjadi black garlic juga. Tapi seperti apa sih? Memang lebih murah, tapi khasiatnya. Nah, kita dengarkan langsung nanti dari narasumbernya. Oke, nggak panjang lebar. Segera saya serahkan forum dan mic ke Dr. Edi. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Musa, terima kasih juga Pak Sugeng dari Upakara yang sudah mengundang saya untuk bertemu dengan teman-teman semua di sini nih. Ini satu sukacita, satu kebanggaan buat saya bisa ada di tengah teman-teman semua gitu ya. Nah, teman-teman sebetulnya Indonesia ini kaya sekali dengan potensi alamnya, herbalnya ya. Bayangkan kita tinggal di satu negara tropis ya, yang nggak ada apa namanya itu saljunya, setiap saat tanaman bisa dipanen kayak gitu ya. Dan tentunya Indonesia itu penghasil herbal yang sangat besar loh teman-teman. Kalau teman-teman tahu nih, yang terkenal herbal terkenal itu dari mana? Dari China tentunya. Bahkan kan kita tahu traditional Chinese medicine gitu ya, TCM gitu ya. Ada di mana-mana nih. Kalau di Jakarta itu, di tempat saya itu yang paling terkenal di Glodok gitu ya. Kita bisa dapat tuh. Di Surabaya juga ada ya Pak Musa ya. Daerah pusat-pusat kita bisa dapat herbal TCM ya Ya, ada, gitu ya. Dok. Iya, Betul. oke. Jadi, tapi kalau coba saya bahkan beberapa kali dapat kesempatan berkunjung, bukan berkunjung, jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Itu di negara-negara itu selalu ada loh TCM. Tapi kalau kita tanya traditional Indonesian medicine misalnya, nggak ada, nggak ada tuh teman-teman. Jarang yang ada gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak herbal China itu ada berapa? Itu ada 2.000 jenis. Banyak ya, banyak banget ya 2.000 jenis ya. Nah, kalau Indonesia berapa? Ada yang tahu nggak? Indonesia itu 7.000 sebetulnya. Jadi Indonesia lebih banyak gitu ya. Cuman penelitiannya lebih sedikit masalahnya dan nggak dibukukan. Kalau di China itu dari zaman dulu gitu ya, 2.000 tahun sebelum Masehi itu sudah dibukukan tuh teman-teman. Di kita juga dibukukan sih katanya, cuman banyak yang hilang bukunya gitu. Nah, salah satu yang terkenal, herbal yang terkenal itu sebetulnya black garlic tuh, teman-teman ya. Itu salah satu primadona dari herbal Indonesia ya. Meskipun di Indonesia sendiri nggak banyak juga yang belum belum mengenal gitu ya. Beda kalau misalnya kita beli eh, temulawak gitu ya, kunyit, beras kencur dan sebagainya gitu ya. Itu kan terkenal tuh. Tapi black garlic itu jarang orang yang kenal gitu ya. Nah, sekarang saya pada hari ini saya akan men-sharingkan nih apa sih istimewanya black garlic ini ya. Nah, teman-teman bahkan ini teman-teman bisa bikin sendiri loh black garlic ini ya. Nah, jadi menyingkap khasiat ajaib dari black garlic ya. Nah, sebetulnya teman-teman, black garlic ini telah digunakan sebagai obat sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, di Cina, Jepang, dan Korea sejak 4.000 tahun yang lalu, ya. Bahkan eh, bukan hanya untuk itu ya, teman-teman ya, untuk obat ya. Itu masakan-masakan di Cina, Jepang, Korea itu banyak menggunakan black garlic loh. Kalau kita motong-motong bawang ya, dibeli di pasar, mereka itu banyak pakai bawang, justru bawang hitam nih black garlic ini ya. Nah, di Eropa bawang bawang ini juga telah digunakan sebagai obat sejak abad ke-12 ya. Nah, di Indonesia sih belum ada apa ya namanya data yang akurat sejak kapan sih Indonesia itu tahu gitu ya. Tapi yang jelas sih banyak orang yang belum tahu gitu ya. Nah, jadi black garlic ini memiliki tampilan hitam pekat ini ya, seperti ini ya teman ya, dengan konsistensi lunak dan lembut. Ini seperti agar-agar ya. Kalau dipencet itu bisa kenyal-kenyal gitu kayak agar-agar ya. Dia rasanya lebih manis ya, lebih enak sih menurut saya ya. Dan saya sering sering menggunakan black garlic ini bukan hanya untuk dimakan aja, saya masak pun pakai black garlic gitu, teman-teman ya. Nah, black garlic itu hasil fermentasi dari bawang segar sehingga memiliki khasiat lebih besar untuk kesehatan ya. Tentunya teman-teman tahu ya kalau satu herbal atau produk eh, bukan hanya sayuran, buah-buahan, umbi-umbian dan sebagainya kalau dari fermentasi ya, itu khasiat bahan-bahan berkhasiatnya itu menjadi lebih aktif ya. Nah, jadi black garlic itu teman-teman nggak bisa nanam bawang hitam ditanam keluarnya bawang hitam juga nggak bisa teman-teman ya itu diproses ya aslinya sih ya bawangnya putih aslinya gitu ya. Nah dan teman-teman kalau sudah jadi bawang hitam nggak bisa ditanam lagi ya ini benih-benih yang untuk numbuhnya sudah nggak ada gitu ya. Nah jadi fermentasi ini menimbulkan reaksi maillard. Reaksi maillard itu di mana
terjadi proses antara asam amino itu protein ya, dan gula reduksi yang membuat warna, tekstur, aroma serta rasa bawang putihnya itu berubah gitu ya. Dan reaksi ini nggak bisa cepat teman-teman, ini butuh waktu yang lama ya. Nah, terus bagaimana cara membuatnya? Nah, ini saya tampilkan sederhana cara membuatnya. Tapi kalau teman-teman nanti ya saya nggak sempat kayak gini itu bikinnya ya beli aja yang udah jadi gitu. Tapi saya tunjukkan sekilas cara membuatnya ya. Bawang putih ini bersama kulitnya ya. Jadi jangan dikupas dulu nih. Bersama kulitnya dipanaskan dalam slow cooker. Slow cooker tuh bentuknya kayak gini nih ya. Dengan suhu warm atau hangat ya. Atau teman-teman bisa juga gunakan magic jar dengan suhu hangat ya, itu selama 14 hari ya. Nah, terus nanti di situ tuh akan banyak cairan yang keluar dari si bawangnya itu ya, karena dia mengurangi kadar cairannya juga. Nah, jadi teman-teman kasih tisu organik, biasanya tisu dari bambu itu kan banyak jual tuh. Nah, untuk menyerap kelebihan air yang terbentuk. Itu nanti 14 hari ya, dia jadinya apa namanya bawang 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 hitam atau black garlic itu ya. Nah, ini cara pertama nih. Nah, ada juga sekarang ini yang menggunakan mesin fermentasi atau fermenter, black garlic fermenter bentuknya kayak kayak gini ya, modelnya macam-macam ya. Ini digital ya. Ini bawang putih bersama kulitnya juga dipanaskan dalam black garlic fermenter ini ya, dihangatkan di sini. Itu lebih singkat, biasanya 7 hari sudah jadi, paling lama 12 hari ya. Nah, nanti di sini jadi black garlic juga ya. Nah, kalau pakai black garlic fermenter ini, teman-teman kalau yang belum berpengalaman membuat ya, itu ini pasti jadi gitu. Ya, karena yang kerja itu alatnya. Tapi kalau yang pertama tadi itu perlu pengalaman juga. Kadang harus dibalik dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, jadi ada dua cara itu bikinnya ya. Nah, terus black garlic ini memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi daripada bawang putih biasa ya. Jadi kalau sudah difermentasi, antioksidannya langsung naik lebih tinggi. Hal ini disebabkan kandungan alisin dalam bawang putih. Jadi bawang putih mengandung alisin ya, dirubah menjadi senyawa antioksidan selama proses fermentasi yaitu S-alilsistein atau SAC. Nah, teman-teman, jadi khasiat utama dari bawang hitam ini itu adalah di SAC-nya itu. Nah, sedangkan pada bawang putih nggak ada SAC-nya karena alisin ini hanya bisa jadi SAC setelah difermentasi dengan selama beberapa hari kayak tadi ya. Nah, sekarang bagaimana bawang tunggal? Kita kan kenal bawang tunggal dan bawang cutting ya, atau namanya garlic atau bawang biasa ya. Nah, bawang tunggal disebut juga single barb garlic. Ini mengandung alisin lebih tinggi dibanding bawang cutting. Jadi sebelum diolah pun itu alisin pada bawang tunggal itu memang lebih tinggi dibanding bawang cutting ya. Dengan gedenya yang sama ya. Nah, ini apa namanya? Dengan demikian pada waktu sudah dijadikan black garlic, tentunya SAC-nya jauh lebih tinggi daripada yang bawang cutting pada bawang tunggal tadi gitu ya, karena memang bahan baku yang akan dirubah jadi apa alisinya itu memang lebih tinggi, SAC-nya lebih tinggi. Tentunya khasiatnya lebih besar ya. Nah, berapa sih kira-kira perbandingannya? Ini secara kasar satu siung bawang tunggal, bukan ya satu siung bawang tunggal itu setara dengan 6 siung bawang cutting ya. Satu siung bawang tunggal setara dengan 6 siung bawang cutting. Nah, apakah bawang cutting itu berkhasiat? Ya, berkhasiat, tapi teman-teman makannya harus lebih banyak begitu ya, 6 kali lipatnya lah. Itu patokannya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang manfaatnya apa aja? Nah, teman-teman, black garlic ini membantu mengganti sel-sel yang rusak, membantu tubuh tetap segar dan memperbarui diri, ya. Nah, teman-teman, meningkatkan peluang hidup yang lebih panjang atau panjang umur, ya. Ini teman-teman bisa lihat di jurnal. Ini semua yang saya sampaikan ini semua ada jurnal penelitiannya ya. Comprehensive Review in Food Science and Food Safety tahun 2020 ya. Nah, teman-teman, kalau kita di tubuh kita ini ya, sel-sel kita itu selalu berganti ya. Misalnya kulit kita nih, kulit yang ada di wajah kita, di tangan kita, itu 27 hari dari sekarang itu bukan ini lagi kulit ini. Memang nggak merungsungin kayak ular gitu ya, enggak seperti itu, tapi sudah berganti ya. Jadi terjadi pengelupasan secara alami yang kita nggak bisa lihat karena bentuknya sangat sangat tipis ya selularnya. Nah, kalau tulang 6 bulan, 4 sampai 6 bulan baru ganti ya. Kalau darah, sel darah kita, sel darah merah misalnya ya, itu setiap 3 bulan baru ganti yang baru. Jadi selalu berganti. Nah, jadi
sel-sel yang menggantikan yang baru itu adalah stem cell, ya. Itu stem cell yang menggantikannya, ya. Nah, jadi teman-teman, eh, apakah sel-sel yang baru itu kualitasnya lebih bagus dari yang lama? Biasanya lebih buruk atau terjadi penuaan. Nah, tapi kalau teman-teman gunakan black garlic ini, itu membuat peremajaan sel. Artinya sel-sel yang baru yang menggantikan nanti itu kualitasnya itu lebih bagus daripada sel-sel yang lama. Itu namanya peremajaan sel, ya. Ya, manfaat yang kedua, mengatur gula darah. Nah, ini cocok nih buat teman-teman yang menderita diabetes, ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau gula darahnya sering rendah berarti akan lebih rendah. Enggak seperti itu, ya. Jadi penelitian berjudul Antioxidant Mechanism of Black Garlic Extract Involving Nuclear Factor Erythroid dan seterusnya, ya. Para peneliti memberikan makan tikus asupan makanan tinggi gula dan lemak. Jadi ini percobaannya pada tikus ya teman-teman ya. Tikusnya dikasih makanan yang banyak sekali lemaknya dan banyak sekali mengandung karbohidrat atau gula ya. Nah, teman-teman kalau mau coba sendiri juga boleh juga, tapi bahaya itu bisa kena diabetes. Ternyata benar si tikus jadi kena diabetes ya. Nah, setelah diberi black garlic itu kadar gula dalam darah tikusnya itu menurun tuh teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang apa namanya udah kena diabetes, udah makan obat dan sebagainya kok nggak turun-turun gitu ya, malah cenderung naik ya mungkin karena pola makannya kayak si tikus tadi kali ya, dan nggak turun-turun ya. Tapi bisa juga teman-teman menggunakan black garlic nih yang bisa membantu untuk menstabilkan atau menurunkan gula darahnya ya. Nah, yang kedua mengatasi peradangan. Jurnal Aquaculture Nutrition tahun 2021 mempublikasikan hasil studi ilmiah yang mengungkapkan antioksidan dalam black garlic dapat menurunkan resiko peradangan dalam tubuh. Tadi Pak Musa cerita jari-jarinya sakit, yang temannya Pak Musa ya, itu membaik itu karena mengatasi peradangan itu, teman-teman yang kena rematik, radang sendi, osteoartritis ya, ini sangat bagus. Nah, juga peradangan pada pembuluh darah nih, kalau dicek darah ya, itu namanya HSCRP. Ada peradangan di pembuluh darah yang bisa menyumbat pembuluh darah jantung dan sebagainya. Ini sangat sangat diperlukan ya, mengatasi peradangan baik di sendi maupun di pembuluh darah ya. Kemudian mencegah diabetes gestasional. Nah, diabetes gestasional itu adalah diabetes yang terjadi pada ibu hamil ya. eh, Hasil penelitian, jadi sebelum hamil tidak diabetes, tapi waktu hamil dia menjadi diabetes ya. Hasil penelitian ilmiah oleh International Journal of Food Properties menunjukkan bahwa kandungan antioksidan dan SAC dalam black garlic berperan dalam mengontrol masalah diabetes gestasional. Jadi yang punya masalah seperti ini itu bisa konsumsi juga ya. Kemudian mengatasi hipertensi. Ini pengalaman menarik nih karena istri saya itu dokter ya kena hipertensi habis COVID gitu, kena COVID terus jadi hipertensi. Padahal sebelumnya tekanan darahnya sebelum kena COVID itu rendah gitu ya dari dulu. Tapi sekarang jadi tinggi. Kemudian sempat minum obat 2 atau 3 bulan gitu amlodipin 5 miligram. Tapi kemudian setelah makan black garlic ya itu apa kok gula darah tekanan darahnya itu menjadi normal lagi sampai sekarang udah nggak minum obat ya. Nah bukan berarti teman-teman kalau yang minum obat di hipertensi terus ya mulai sekarang saya stop obat minum black garlic aja ya nggak juga. Kalau teman-teman mau konsumsi ini ya diminum bersamaan dulu. Nanti kalau tekanan darah turun-turun terus, nah baru obatnya dikurangi dan nanti dihentikan ya. Nah sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrients pada 81 orang penderita hipertensi diberi black garlic sebanyak 250 mg selama 12 minggu. Tekanan darah turun 2 mm Hg dan mengurangi resiko stroke sebanyak 10% ya. Ini kalau diteruskan dalam waktu lama, dia akan makin turun dan nanti stabil ya. Nah, ini teman-teman saya kasih ilustrasi ya. Ini adalah apa otak kita ya. Di otak kita tuh banyak pembuluh darahnya ya. Nah, ini kalau tekanan darah makin tinggi bocor nih pembuluh darahnya ya, yang disebut sebagai pecahnya pembuluh darah. Nah, ini bisa mengakibatkan stroke yang membahayakan. Itu sebabnya tekanan darah tinggi itu harus dikontrol ya. Nah, biasanya kalau stroke bukan karena penyumbatan tapi karena pecahnya pembuluh darah, itu cacatnya itu cenderung apa namanya menetap ya. Nah, kemudian manfaat yang lainnya untuk kesehatan jantung. Ada satu penelitian yang mengatakan bahwa eh, black garlic ini dapat mengurangi kadar kolesterol LDL
dan trigliserid serta meningkatkan kolesterol HDL. HDL itu kolesterol yang baik ya. LDL itu kolesterol yang jahat. Jadi teman-teman, apalagi kalau umurnya sudah di atas 40 tahun, itu resiko kena serangan jantung atau penyumbatan pembuluh darah di jantung menjadi lebih besar ya. Jadi ini cocok sekali kalau teman-teman konsumsi black garlic-nya ini ya. Nah, ini pembuluh darah jantung ya, namanya pembuluh darah koroner ya. Ini seperti ini, segede sedotan sari buah kira-kira ya. Nah, pembuluh darah jantung ini itu memberikan aliran darah ke otot-otot jantung. Nah, kalau terjadi penyumbatan kayak gini nih, teman-teman ya, maka aliran darah akan berhenti ya, dan biasanya terjadi serangan jantung ya, atau harus dipasang kateter untuk melebarkannya ya, kayak gitu. Nah, ini Black Garlic bisa membantu mengatasi ini ya. Terus kemudian kesehatan otak nih. Nah, ada satu jurnal beta amyloid peptides and amyloid plaques in Alzheimer disease. Jadi Alzheimer itu adalah satu penyakit kepikunan yang patologis atau yang merusak otak ya. Jadi orangnya nanti akan kehilangan memori untuk hal-hal yang ingatan jangka pendek dulu. Jadi misalnya tadi naruh handphone di mana, naruh kacamata di mana, tadi sudah minum obat atau belum, tadi sudah makan atau belum, itu lupa gitu ya. Tapi kalau ingatan lama, misalnya dulunya lahir di mana, sekolah di mana, itu ingat gitu ya. Nah, jadi kalau itu berlanjut terus, lama-lama memori jangka panjangnya makin kena juga. Akhirnya nggak ingat lagi sekolahnya di mana, dia lupa. Ini anaknya atau apa namanya, ini anaknya namanya siapa, dia lupa. Bahkan ini anaknya atau bukan, dia juga lupa gitu ya. Nah, kadangkala ada suami yang lupa, ini istrinya bukan. Eh, Dia lupa gitu, udah menikah atau belum. Itu namanya sengaja ya, yang tadi barusan ya. Sengaja melupakan istri itu. Tapi kalau karena penyakit sih bisa juga gitu ya, Alzheimer ya. Jadi kalau ada suami lupa istri, dicek dulu, ini Alzheimer atau sengaja gitu ya dianya ya. Nih, nah teman-teman ternyata black garlic itu dapat mengurangi peradangan otak yang disebabkan oleh beta amyloid yang merusak otak tadi dan meningkatkan daya ingat jangka pendek ya. Nah, tentunya kalau daya ingat jangka pendeknya sudah diperbaiki, lama-lama ingatan jangka panjangnya ikut membaik ya. Nah, ini untuk Alzheimer. Kemudian melawan kanker. Nih, ini sekarang banyak studinya nih untuk melawan kanker. Mungkin karena sekarang kanker juga kejadiannya makin banyak gitu ya. Ada satu studi atau penelitian individual differences on immunostimulatory activity of raw and black garlic extract in human primary immune cells. Ini menunjukkan aktivitas antioksidan dan anti kanker yang lebih kuat pada black garlic dibanding bawang putih biasa. Jadi kalau dulu nih, bawang putih itu sering dipakai untuk obat kanker nih teman-teman. Tapi ternyata setelah dibandingkan dengan black garlic, ternyata hasilnya itu berbeda jauh gitu ya. Jadi lebih kuat black garlic dibanding bawang putih biasa dalam melawan kanker. Black garlic dapat melawan sel-sel kanker, paru-paru, payudara, usus, dan hati bahkan dalam 72 jam itu dia sudah mampu melawan, bukan berarti 72 jam sembuh ya, maksudnya dalam waktu 72 jam setelah konsumsi itu sudah berefek ke sel-sel kankernya itu ya. Dan peneliti dari Pusat Nutrisi dan Pangan Fungsional Politeknik Nanyang, Singapura ya, menyebutkan black garlic mengandung SAC yang tidak muncul pada bawang putih segar yang ampuh untuk pengobatan awal dan pencegahan kanker. Bukan hanya untuk pengobatan aja, namun untuk pencegahan kanker gitu ya. Nah, ini ada penelitiannya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak, ini saya teman-teman tinggal browsing yang saya ketik di sini ya. Nanti teman-teman bisa lihat penelitiannya ya. Nah, ini paru-paru ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau mulai terjadi seperti ini nih, sel-selnya tumbuh dengan liar dan berkembang cepat ya. Nah, kemudian makin mengembang-mengembang, ini saluran nafasnya ya. Makin lama akhirnya rusak saluran nafasnya, tersumbat dan tidak bisa nafas ya. Ini kanker paru-paru ya. Dan sekarang ini saya suka menemukan terjadi pada wanita juga yang bahkan tidak merokok dan suaminya tidak merokok gitu. Jadi bukan perokok pasif ya. Itu makin lama makin banyak. Jadi kadang-kadang mereka heran, kenapa ya bisa kena kanker udah pola hidup sehat, suami nggak merokok, dia juga nggak merokok gitu ya. Apakah karena polusi udara perkotaan yang tinggi kayak di Jakarta, Surabaya atau begitu ya mungkin ya, atau faktor-faktor lain. Tapi menurut saya memang kita nggak sulit sekali ya kita terhindar dari polusi saat ini, kecuali kita pindah rumahnya gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau enggak, menurut saya teman-teman perlu tuh teman-teman konsumsi black garlic untuk mencegah munculnya keganasan kayak gini ya.
Nah, kemudian kesehatan hati. Degarlik melindungi hati dari kerusakan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia, obat-obatan, alkohol, ya, penelitian atau infeksi, ya. Hepatoprotective effect of age black garlic extract in rodents. Ini pada tikus penelitiannya menemukan bahwa black garlic melindungi hati dan mencegah kerusakan hati lebih lanjut. Jadi teman-teman yang suka minum-minum whisky itu hati-hati ya, bisa kerusakan hati nanti merembet kemana-mana ya. Itu teman-teman gunakan black garlic dan kurangilah whisky-nya itu ya. Kemudian obat-obatan ya, yang apalagi kalau minum obatnya tidak dikontrol gitu ya. Nah, itu hati-hati. Kemudian infeksi hepatitis B, HIV itu bisa merusak hati juga ya. Itu black garlic bisa menolong kondisi seperti ini. Dan juga untuk menurunkan berat badan. Konsumsi bawang hitam dapat membantu meningkatkan metabolisme ya. Jadi pembakarannya lebih meningkat, mengurangi nafsu makan dan mendukung program penurunan berat badan. Jadi pembakaran lemak dan karbohidratnya lebih tinggi ya. Nah, hal tersebut diungkapkan dalam jurnal Biomedicine and Pharmacotherapy and Food Functions ya. Juga mengatasi alergi. Bawang putih terkenal karena sifat anti alerginya berasal dari senyawa alisin di dalamnya. Sebuah penelitian membandingkan efek anti alergi antara bawang putih segar dan bawang hitam. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa black garlic lebih efektif dalam meredakan gejala alergi dan mengurangi tingkat keparahannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana konsumsinya? Nah, teman-teman, ini saya asumsikan atau yang saya tulis di sini untuk bawang putih tunggal ya. Bawang putih tunggal atau bawang lanang tadi kata Pak Pak Musa ya. Black garlic bisa dikonsumsi 2 sampai 3 kali sehari satu buah. Jadi sehari 2 sampai 3 butir ya, pagi dan malam atau pagi siang malam. Kalau teman-teman ada cancernya ya pagi siang malam itu lebih bagus ya. Nah, ini konsumsinya setelah makan, bisa dikunyah-kunyah ya, kemudian ditelan. Atau teman-teman campurkan pada masakan, tapi jangan digoreng di suhu yang sangat tinggi. Nanti SAC-nya rusak juga ya. Jadi sudah hangat-hangat baru dimasukkan itunya, bawangnya gitu ya. Nah, kalau bawang yang cutting atau yang biasa ya itu tinggal dikali 6 seperti tadi ya. Nah, untuk teman-teman yang minum obat antikoagulan atau pengencer darah, Black Garlic bisa berinteraksi dengan antikoagulan atau obat yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah atau pengencer darah seperti clopidogrel, aspirin ya. Eh, itu teman-teman eh, minumnya obat pengencer darahnya nggak boleh terlalu dosis tinggi ya. Dan itu harus dikontrol setiap 3 sampai 6 bulan sekali. Nggak boleh terlalu encer juga darahnya ya. Nah, demikian manfaatnya, teman-teman. Sebetulnya nggak usah dicatat, nanti Pak Musa akan bagikan file ini ke teman-teman semua, ya, untuk teman-teman yang memerlukannya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Musa. Terima kasih, Dok. Ya. Ya. Eh, jadi teman-teman, ini tadi juga Bu Irfa ya, yang dari Madiun juga sharing di kolom chat, bawang tunggal agak lebih mahal, udah umum dipakai sebagai obat atau jamu herbal. Betul ya. Ya. Jadi tadi Dokter Eti juga sudah cerita bahwa bawang tunggal itu bahkan 6 kali dari bawang putih Ya. biasa gitu. Apalagi kalau ini dibuat jadi black garlic. Wow, ini ada SAC yang kalau nggak dijadikan black garlic nggak ada gitu ya. Jadi memang luar biasa. Saya sendiri juga sejak belajar dari Dokter Edi bagaimana membuat black garlic ini selalu rutin konsumsi gitu ya. Walaupun memang diingatkan. Saya sekarang juga barusan karena habis habis kateter bulan lalu, Dok. Oh, Itu begitu. ya itu jadinya konsumsinya clopidogrel dan aspilet juga jadi 2 gitu ya. Tapi sekarang dengan black garlic juga banyak bantu juga memang. Ya. Tapi ada pertanyaan, Dok. Dari tadi teman saya cerita tentang apa terbantu finger triggernya, asam Ya. uratnya gitu juga ya. Ada anggapan ini, jadi dia juga agak berhati-hati untuk konsumsi itu. Bukan karena yang bersangkutan ini konsumsi obat pengencer, tapi ada anggapan bahwa karena difermentasi ini kan pH-nya jadi lebih turun biasanya kan untuk berbagai produk gitu. Ya. Ya. Ini kok khawatir nanti giginya jadi linu gitu, Dok. Oh Ada ya. pengaruh nggak? Ya, Seperti itu, Dok. enggak, karena itu minumnya kan sangat sedikit ya makannya. Mm-mm. Jadi keasamannya nggak sampai turun sekali di bawah 4 enggak. Ya itu Nggak sekitar sampai 5 berapa ya. 6 5 gitu ya. Tapi nggak sampai rendah sekali. Akhirnya minumnya itu kan kecil.
Begitu ya. Sebenarnya nggak perlu harus sampai dikhawatirkan begitu Ya, ya dok ya. tapi kalau misalnya giginya rusak, nanti istri saya bisa tolong sih, dia dokter. Nah, maksudnya saya juga mau ngomong begitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Untuk sakit umumnya bisa ke dokter Edi, tapi nanti untuk masalah gigi bisa ke dokter Iya. gigi Reni, gitu ya. atau atau ke Chris ya. Berarti putranya Iya. dokter Edi juga seorang dokter gigi gitu ya. Iya. Oke, dari chat ada dari Bu Sari, ada bawang putih tunggal yang kulitnya putih sekali dan ada yang buram kecoklatan. Kira-kira kalau mau kita olah mana yang lebih baik dok? Oh ya, dua-duanya baik, dua-duanya baik Mm-mm. bisa diolah. Jadi mau yang kecoklatan atau yang putih sekali, biasanya itu kan dipengaruhi dari pemumpukan sama pH sama kondisi mineral tanahnya itu. Tapi dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya bisa Ya. ya. Dari Bu Tari, apakah kalau konsumsi black garlic ada efek sampingnya gitu? Oh ya, oke. Heeh, Kalau di black garlic ini seperti bawang putih lainnya gitu ya, itu bisa heeh. merangsang lambung kan, gitu ya. Jadi bisa bikin sakit mah pada orang-orang yang mahnya sensitif. Tapi pada black garlic ini tidak sesensitif eh, Kalau masih bawang mentahan yang gitu ya. masih mentah yang belum difermentasi. Jadi ini sepertinya lebih aman ya. Jadi efek samping untuk lambung mungkin sih bisa aja ada, tapi nggak terlalu berarti. Apalagi kalau itu makannya setelah makan, seperti itu, ya. Hmm. Kebanyakan sih orang mengeluhnya bukan karena itu ya, bukan karena apa namanya efek samping di lambungnya tuh, tapi kebanyakan karena harganya, karena Efek samping di uangnya kantong ya. di kantongnya. Gitu. Makanya kalau Iya. teman bisa bikin sendiri lebih hemat. Cuman memang bukan karena bikin sendirinya juga sih, karena harga bawang putih itu kan sempat kadang Ma- naiknya tuh bisa Mahal tunggal. bulanan Ya, gitu. Sekilo ya. tuh pernah sampai berapa dulu? 400.000 ya kalau nggak salah ya. Ya, sampai 400 500 betul dok. Sampai 500 Pertengahan ribu ya. tahun. Nah, Ya, kalau pertengahan pas tahun kemarin. kalau Hmm. pas murah kan berapa Pak? 100 ya atau berapa? Kalau antara Pak. 90 sampai 100 kalau Ya, lagi nih harganya seperti 100 sampai ya. 120 kata kata Mm-mm, Jimmy ya. mm-mm, Tapi kalau pas mm-mm. tinggi bisa 400.000 lebih tuh. Saya Betul, kan betul. Bu Artini, Pak Musa, teman-teman KTP UKM Surabaya itu kan bikin ini. Juga di Mm-mm, Cibodas tuh, di Cibodas KTP UKM mm-mm, Cibodas tuh bikin juga tuh. Nah, itu mm-mm. kalau pas harganya tinggi memang susah jualnya. Tapi Iya. untungnya itu bawang bawang hitam ini ya, black garlic ini kalau udah difermentasi di suhu ruang ya, itu Mm-mm. bisa tahan 6 bulan gitu. Jadi kalau Ya, misalnya teman-teman lagi murah gini. produksi pas murah bikin, nanti kalau pas mahal ya jangan bikin. Tapi kan masih ada stok ya karena bisa Ya, expirednya cukup panjang gitu. Nah, iya. iya Iya, begitu. jadi teman-teman seperti dijelaskan Dokter Edi, sebenarnya kalau kalau apa dengan melihat manfaatnya seperti ini, ada banyak peluang usaha yang memang kita bisa dapatkan gitu. Cuman memang Iya, ya kita harus perhitungan benar gitu. Karena iya, harganya memang fluktuasinya luar biasa itu, iya. fluktuasinya. Mulai Heeh. dari seperti sekarang ini kadang-kadang kita masih bisa dapatkan sekitar 90 100 ribu gitu, tapi pertengahan tahun barusan itu wow sampai hampir 500 ribu itu per kilonya. Iya, Padahal kalau nah ya sedikit sharing gitu karena kami juga buat untuk terutama kami konsumsi sendiri di rumah. iya. Yang pertama itu pasti ngorbanin slow cooker karena baunya ninggal gitu ya teman-teman. Baunya ninggal. Ini mau dipakai yang lain juga nggak mudah gitu. Yang kedua Hmm. tadi kan Dokter Edi juga sudah sharing ya teman-teman ya. Masa masa prosesnya itu kan sampai 14 hari. Itu Iya. kadang ada teman-teman yang buat nggak lupa ngitung. Udah biaya listrik ini 14 hari. Jadi memang harganya nggak murah, tetapi jangan khawatir teman-teman sekalian kalau ingin buat sendiri bisa. Tapi menjawab pertanyaan Bu Tari, apakah ada dijual di Upakara? Ada, nanti kita juga Iya. ceritakan. Dan Dokter Adida tadi sudah cerita, kalau mau lebih mudah itu bisa dengan pakai black garlic fermenter gitu ya. Fermenter. Iya. Black garlic fermenter ini jauh lebih murah loh teman-teman daripada kalau kita buat black garlic pakai slow cooker atau apa pakai pakai magic jar gitu ya. Ya Ya, ini sedikit saya tampilkan dok, izin ya saya silakan, tampilkan silakan. untuk ininya. Ya teman-teman sekalian, jadi yang pada kesempatan kali ini ingin mendapatkan black garlic karena nggak mau ribet, langsung ingin dapatkan bisa ya.
Nanti teman-teman silakan buka di webnya, di web logo kita, upakara.store, ya. Atau bisa juga screenshot ini, nanti ada QR code-nya itu. Nah, khusus untuk pembelian pada acara ini sampai nanti sore, ya, jadi selama hari ini, itu nanti dapat potongan 10%, ya. Harganya 55.000, jadi dapat potongan 10%, jadi hanya 49,5. Dan nanti kalau ingin yang belum memiliki buku dari Pak Sugeng, ekoenzim dari bioenzim itu, maka bisa dibundling nanti. Satu buku plus satu black garlic ini dari 255.000 menjadi hanya 229.500. Dan tadi Dr. Edi juga sudah cerita tentang slow cooker, ya. Slow cooker. Black garlic Fermentor. fermenter. Wah, ini luar biasa. Teman-teman, kalau kita buat pakai slow cooker atau magic jar, itu kan wattnya itu minimal 150 dalam kondisi untuk uap. Ini cuma 95 watt loh teman-teman. Jadi bagian teman-teman memang serius untuk memproduksi sendiri, maka ada baiknya malah sekalian aja pakai ini. Karena dengan black garlic fermenter ini ada juga di toko Upakara Store, ya. Bukan hanya bisa dipakai membuat black garlic, bisa juga dipakai membuat yogurt, ya. Bulan lalu kita kan bahas tentang curd. Kalau curd memang nggak perlu pakai ini, ya. Bulan lalu kita belajar ini, Dok, membuat curd itu yogurt ala India. Itu karena Pak Sugeng habis bertapa sebulan di India, terus ngajari kita membuat curd itu bulan Ya, lalu. betul. Ya, di bulan-bulan sebelumnya kita juga pernah bahas tentang natto, ya. Ini juga bisa dipakai untuk membuat natto, ya. Ya. Dan simmer sweet potatoes, ya. Ini bisa juga nanti ibu bapak bisa dapatkan. Enak kalau pakai ini, listriknya cuma 90 watt, jadi cuma separuh listriknya daripada kalau pakai slow cooker atau menggunakan magic jar gitu, Ya. ya. Nah, apakah ada pertanyaan, Dok, dari Ibu Liliana Halim? Mengingat black garlic ini kan bagus untuk orang hipertensi. Nah, tapi kalau tekanan darahnya rendah, Dok, apakah nggak tambah buat lebih rendah lagi, Dok? Ya, ya betul. Jadi black garlic itu memang bisa menurunkan tekanan darah. Yang lebih rendah bisa lebih rendah lagi itu betul. Nah, kalau teman-teman mengalami tekanan darah rendah, konsumsi satu yang bawang tunggal ya, satu per hari itu nggak akan menurunkan tekanan darahnya yang sudah rendah. Jadi aman. Tapi manfaat Aman, ya. kesehatannya tetap bisa didapatkan. Oke, ya. Jadi begitu Bu Liliana Halim, nggak perlu khawatir, ya. Kebetulan Bu ini istri saya itu juga tekanan darah rendah gitu. Jadi kalau lagi terlalu rendah, biasanya saya jahilin supaya saya jahilin naik. Tapi juga rutin minum makan black garlic, ya. Jadi aman, Ya. aman. Dari Jangan dijailin Pak, nanti stroke. gitu, ya. Ya, dari Pak Tito Warsito. Terima kasih dokter ilmunya. Mau Iya, tanya iya. apakah bawang lanang sama dengan bawang tunggal? Sepengetahuan Iya, saya sama sih. Bawang iya, lanang, iya. bawang laki, bawang tunggal itu sama. Begitu ya, Dok, ya? Iya, agak beda sih bawang lanang hanya ada di Jawa Eh, Tengah sama Jawa Timur. Oh, ya, ada yang cuma di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Kalau ke Sumatera nggak ketemu bawang lanang gitu, Nggak ya. ada nama bawang lanang, artinya bawang tunggal. Sama, beda bahasa Sama, ya. aja. Iya, iya. Dari Bu Novi, siang dokter, pada saat proses fermentasi tanda sudah selesai, bawangnya sudah jadi hitam semua kah? Atau ada indikator lain? Ya, oke. Jadi bawangnya yang jelas warnanya hitam semua. Terus dia kenyal, ya, dia kenyal. Mm-mm. Dan dua indikator itu sudah cukup sebetulnya. Yang kenyal, ya. Kalau nggak salah, kalau terlalu panjang lagi malah jadi keras ya, Dok, ya? Oh, jadi keras, ya, jadi keras. Mm-mm. Jadi kalau sudah kenyal, udah cukup, ya. Ya. Gitu, ya, untuk Bu Novi. Jadi, lalu dari Pak Alexander, bawang ada efek iritasi lambung. Apakah itu karena zat alisin, Dok? Atau ada zat lain juga? Bagaimana Alisin. dengan yang sudah difermentasi? Ya, kalau yang sudah difermentasi, alisinnya kan sebagian besar sudah jadi SAC itu, jadi Dari sudah SAC. tidak terlalu mengiritasi, atau mungkin sudah nggak mengiritasi malah. Mm-mm. Ya.
Jadi sudah jauh lebih aman justru kalau sudah Aman. Iya. difermentasi ya. Dari Bu Sari, boleh pakai rice cooker dilapisi tisu buat black garlicnya. Ya, tadi waktu Ya. dokter jelasin tentang pakai slow cooker, alternatifnya bisa pakai rice cooker ya. Ya. Tapi tetap pakai yang warm, jangan pakai yang cook ya, jangan pakai yang Ya. masak ya, pakai Ya. yang warm gitu. Dan siap-siap nggak bisa dipakai untuk buat nasi lagi. Nasi Kami di rumah bawang juga sudah nyiapin, waduh, susah banget ya. Ya, semua Bu Jenny nasinya betul. aroma bawang ya, Pak. Aroma bawangnya. Ya, Ya. dari Bu Jenny info ya harganya 1 kilo sekarang tuh yang 100 sampai 120 itu sudah dapat yang besar, bukan yang kecil. Jadi enak juga. Dari Pak Setiawan, bagaimana cara penyimpanan black garlic yang sudah jadi? Dan kalau sudah begitu, tahan berapa lama disimpannya, Dok? Cara nyimpannya bagaimana, Dok? Sekalian dari Ibu Jenny ya, apakah Ya. disimpan di kulkas atau bagaimana, Dok? Black garlic yang sudah jadi, apakah perlu disimpan di kulkas atau disimpan biasa Ya. di Ya, suhu di ruang? biasa suhu ruangan selama 6 bulan dia bisa tahan. Apakah boleh disimpan di kulkas? Ya boleh aja. Nah, boleh aja. Tapi di suhu ruangan juga juga bisa. Ya. Suhu ruangan bisa ya. Ya, pengalaman kami sendiri itu juga apa di suhu ruangan juga oke aja gitu ya. Eh, Ya. oke, dari Bu Novita. Apakah black garlic yang belum benar-benar hitam, masih kecoklatan, memiliki manfaat yang sama dengan black garlic yang sudah benar-benar hitam? Berbeda. Jadi prosesnya itu kan pertama putih, kemudian nanti jadi kekuningan, kecoklatan, akhirnya hitam gitu ya. Nah, jadi kalau masih coklat itu belum belum semuanya terfermentasi. Jadi alisinya belum semuanya menjadi SAC. Jadi tentunya khasiatnya kurang kurang eh, kurang sekuat yang sudah semuanya hitam gitu ya. Yang sudah semuanya hitam ya. Ya, Bu Tari, saya mau dong black garlicnya. Ya, silakan Bu Tari nanti bisa langsung ke upakara.store. By the way, teman-teman sekalian yang mau membuat sendiri, sebenarnya memang Upakara Store ini diinisiasi oleh Pak Sugeng untuk menampung teman-teman yang eh, memiliki produk-produk ya apapun gitu, termasuk black garlic. Sementara ini sudah ada yang mengajukan untuk proses kurasi. Tapi memang masih dalam proses sehingga saat ini black garlic yang ada di Upakara Store yang kalau Ibu Bapak ambil sekarang itu memang kebetulan adalah black garlic yang dari kami. Tuh. Tapi kami sendiri memang niatan awalnya buat black garlic bukan untuk diperjualbelikan. Cuman karena belum ada yang lolos kurasi, sementara ini kami yang menyediakan. Tapi nanti kalau teman-teman ada yang buat sendiri dan ingin juga mengajukan, silakan ya. Nanti bisa Iya. kami kurasi juga. Kalau lolos ya nanti kami tetap kembali ke sal black garlicnya ya untuk konsumsi pribadi gitu. Iya. Itu Dari Pak Alex, ya, Pak Musa yang di ya, yang di Garut itu bagus juga tuh. Nanti bisa yang di Galuh teman-teman juga yang bisa. dari Garut nanti bisa kirim ke Pak Musa untuk dikurasi dulu. Boleh, boleh, ya, Heeh. ya. Dari Pak Alex, fermenternya apa ada garansi kerusakan? Ini fermenternya dari SAK, dok. Apakah dokter bisa kasih info? Ada garansi Sebenarnya kerusakannya? saya nggak bisa kasih info. Nanti Pak Nanti Musa yang kami tanya. tanyakan Pak Alex. Ya, nanti kami tanyakan. Karena setahu kami ini memang fermenternya itu impor. Jadi bukan Ya, produk Indonesia, gitu ya. ya. Ini juga produk impor. Kami juga sebagai penyalur saja. Tapi nanti kami akan tanyakan. Silakan nanti Pak Alex kalau misalnya berminat bisa lewat Upakara Store itu ditanyakan ke Upakara Store. Nanti kami akan sambungkan. Oh ya, nomor kontak Upakara Store kami share juga ya, supaya silakan nanti Ibu Bapak yang ada pertanyaan-pertanyaan. Sebentar, Upakara Store. Ini nomor teleponnya 0818 0202 90. Saya izin untuk share. Silakan di screenshot dan mungkin nanti kalau ada keperluan atau kebingungan untuk order lewat webnya bisa lewat WA, gitu ya, bisa lewat WA. Silakan ini bisa di screenshot webnya upakara.store, WA-nya 0818 0202 6090. Untuk yang ingin
kontak dengan atau konsultasi dengan Dokter Edi bisa juga lewat Instagramnya tadi ya, Dokter Iya, Di siap. Kristianto ya. Untuk diabetes gimana Pak dari Bu Anita? Tadi sudah ada juga ya penjelasannya, bahkan sudah ada di jurnal itu. Untuk diabetes juga bisa terbantu ya dokter Nah, ya. iya betul. Mm-mm. Nanti Pak Musa bisa share ke ini teman-teman Ya, yang nanti file tadi. silakan Bu Anita bila minat untuk apa materi dari Dokter Edi itu ada jurnalnya untuk diabetes juga bisa terbantu. Bisa bisa tanyakan ke admin ya nanti di share materinya. Bu Nani, apakah Black Garlic bisa dibuat dengan cara dikukus, Dok? Nggak bisa. Dia nggak bisa hitam kalau dikukus. Kalau dikukus nggak bisa hitam, Ya, gitu ya Bu Nani ya ya. jawabannya gitu. Dari Bu Jenny, kalau pakai kertas organik itu di dasar rice cooker atau di bawah-bawahnya? Sebenarnya lebih detailnya kalau Bu Jenny ingin mempelajari itu bisa ikut juga di komunitasnya Dokter Edi di KTP UKM gitu ya. Ya. Bisa tanya nanti ke Dokter Edi lebih detailnya ada banyak banyak yang juga dipelajari. Jadi kebetulan kami sungguh-sungguh bersyukur kami ikut di komunitasnya Upakara ini sebulan sekali kita juga belajar tentang pembuatan produk yang fermentasi gitu ya. Tapi kami juga sempat ikut di KTP UKM itu kami juga banyak belajar tentang pembuatan produk. Untuk KTP UKM nanti bisa, oh itu di back backgroundnya Dokter Edi itu ada nomor WhatsApp-nya itu 0811 Itu WhatsApp klinik 8035. saya. Oh itu nomor Itu WhatsApp klinik, klinik. nomor klinik. Belum ganti. Ya nanti bisa DM di Instagramnya Dokter Edi ya. Iya, iya. Gitu, saya. Atau saya ketik di sini aja nomor handphone saya. Nah, ini WA pribadi saya. Kalau nanti teman-teman mau tanyakan boleh. Ada teman-teman yang mau tanya ya itu bisa lihat di itu ya Dokter Edi. Nah, Black garlic itu pantang untuk penyakit apa? Oh Dari ya, Bu oke. Tari. Ya, ini kalau black garlic ini dia sifatnya itu selain yang saya sebutkan tadi ya, dia juga mengencerkan aliran darah, mengencerkan darah. Jadi makanya aliran darah ke otak, ke jantung semua jadi bagus. Tapi kalau teman-teman yang punya masalah dengan pendarahan, ini sebaiknya jangan dulu. Jadi misalnya gini, pendarahan di lambung, muntah darah kayak gitu ya. Nah, itu sebaiknya jangan. Atau teman-teman punya apa itu wasir yang berat gitu ya. Saya kalau AB itu sampai darahnya ngoncor gitu ya, itu juga jangan. Atau teman-teman sedang mengalami demam berdarah, ya itu juga jangan. Atau teman-teman mengalami penyakit autoimun namanya ITP ya, ITP ya. Itu trombositnya turun terus tuh. Itu juga jangan. Jadi kalau ada pendarahan pada dasarnya kalau ada pendarahan, teman-teman jangan konsumsi black garlic dulu, gitu. By the way, kalau demikian misalnya yang lagi bulanan gimana dok? Nah, kalau bulanan nggak apa-apa sih, dia masih itu kan ada Masih aman ya? dia apa kalau pada menstruasi pada wanita itu bukan karena membekukan darahnya, tapi itunya otot-otot rahimnya itu Karena bisa memang ngikat gitu, mengkerut gitu ya. ya, Jadi nanti pendarahannya akan berhenti. Jadi bukan karena keenceran darahnya itu berbeda. ya jadi Ya, begitu ya untuk tadi Bu Tari. Bu Sari iya, membuat black garlic tisunya berapa lapis yang dipakai? iya, Asal bisa melapisi yang cukup kuat. Dari pengalaman kami seperti itu ya. Kalau iya, tisunya iya. cukup tebal, satu lapis oke. Kalau tipis, pakai tisu. Kalau dari pengalaman kami itu dari tisu apa tisu makan itu loh. Ya, tisu makan itu cukup Napkin, tebal. Apa napkin itu ya. ya napkin bisa, Ya, itu lebih mungkin tebal. bisa Ya. satu dua Mm-mm. lapis gitu. Mm-mm. Misal dipakai untuk nanti ngangkat gitu bisa Iya, gitu ya. iya. Bu Endang, Black garlic kadang berjamur luarnya. Apakah masih aman dikonsumsi? Bagian dalam isinya nggak berjamur, Dok. Bagaimana, Dok, kalau begitu? Oke, kalau black Luarnya garlic, berjamur, tapi dalamnya nggak apa-apa, gitu. Itu ya masih betul. aman nggak Ya, dikonsumsi? itu masih aman dikonsumsi. Nah, itu biasanya berjamur itu karena kandungan airnya terlalu tinggi. Jadi tisunya kurang tebal. Tisunya kurang tebal, Bu Endang. Jadi dia agak apa tuh? Apa namanya? Kalau bahasa Jawanya itu kecembong gitu ya. Masih, Eh, masih nyemah, kecembong itu pokoknya itunya masih basah itunya. masih Jadi basah ya, tisu Pak. itu fungsinya kan pada waktu dipanaskan dia ada penguapan, nanti dia dia jadi air kan. Nah, airnya itu Menyerap. membasahi
eh, bawangnya, tapi terserap ke tisu itu. Nah, kalau tisunya terlalu tipis, itu tentunya akan bawangnya jadi basah, itu mudah berjamur gitu ya. Hmm. Gitu ya, sekaligus jawab Bu Sari ya, jangan terlalu tipis, yang penting intinya begitu. Eh, untuk Bu Endang, wis tuku ae Bu Endang. Ini teman kita klub juga Bu Endang ini. Iya Pak Alek, terima kasih juga untuk Pak Alek ya. Itu nomornya Dokter Edi tadi ya, 0812 813 1155. Iya. Fermenter setelah dipakai untuk black garlic masih bisa dipakai untuk yang lain, misal buat yogurt. Saya belum punya pengalaman untuk Oh iya, fermenter ini. ini Bagaimana? ini memang aromanya cukup kuat itu black seperti Pak Musa Mm-mm. bilang tadi. Jadi Mm-mm. kalau fermenter sudah dipakai untuk bawang ya, Mm-mm. dipakai yang lain sih sebetulnya bisa, nggak Mm-mm. masalah. Cuman ada bau bawangnya itu akan ke bawah gitu. Mm-mm. Uh, Jadi ya, jadi sebenarnya masih bisa dipakai sama. Jadi kami kan pakai rice cooker ya. Itu sebenarnya kalau mau dipakai untuk masak nasi ya juga masih bisa gitu. Cuma aromanya masih ninggal gitu. Jadi kalau dibuat nanti bukan Kalau ke nasi bawah. lemak ini Tapi enak atau juga nasi kok. daun jeruk, tapi nasi black garlic gitu ya. Nasi bawang. Nasi bawang. Nasi bawang. Iya. Nah, ini dari Bu Kalau ini Erna, yogurt bawang KTP jadinya. Cibodas ya. Iya Bu Erna, Oh memang iya. silakan kalau teman-teman ada yang ingin jadi reseller atau jadi distributor dari KTP Cibodas, Ya. mereka juga teman-teman KTP UKM Cibodas Garut ini juga memproduksi black garlic. Kalau ada yang minat jadi distributor, silakan ya. Bu Erna masih dalam perjalanan ini. Iya, hati-hati Bu Erna, semoga masih. Bu Jenny minta nomor kontaknya Bu Erna. Dokter Edi bisa bantu mungkin untuk nomor kontaknya Bu Erna. Kebetulan Oh, boleh boleh ya. KDP UKM Ya, Cibodas sebentar ini saya adalah di ya. bawah asuhan dari Dokter Edi juga, ya. Nanti Bu Jenny bisa dapatnya. Saya ya saya masukkan kolom chat. Ya, Ya sudah di Pak Musa. chat ya, gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin jadi reseller atau ingin juga dapat dari Bu Erna KTP UKM Cibodas itu ya. Nomornya 0877 Ya, 784 2829 gitu ya Bu Jenny. ya. Dari Bu Dia, konsumsinya per hari atau per minggu, Dok? Per hari. Per hari ya. Sebaiknya Ya, bisa tiap hari begitu ya, Dok ya. per hari, tiap hari ya. Heeh. Baik. Terima kasih Dokter Mbak Musa. Baik. Dari Bu Susi Semarang ini ya. Tisu tebal bisa lap air basah. Ini mungkin cocok untuk lapisan bawang per bawang, Pak Usul. Ya, ya benar Bu Susi. Ya, Ya, betul, tisu betul. tebal yang untuk lap air basah. Betul. Dari Bu Endang lagi. Ya, izin bertanya lagi Pak. Ya, jika acuan warna menghitam, tanda black garlic matang. Benar gitu Dok? Apakah kalau sudah hitam itu berarti sudah matang dan jika dalam 8 hari rasanya sudah matang, bagaimana menurut dokter? Ya, oke. Jadi patokannya sebetulnya kan bukan lamanya tuh. Nah, lamanya Hmm, itu bisa berbeda-beda. Nah, kadang-kadang gini, saya pakai slow cooker merek eh, Miyako ya. Miyako. Itu 14 hari itu. Nah, terus hmm, kemudian saya punya rice cooker merek lain. Eh, high apa ya? High Ace. baik. Itu itu eh, 8 hari sudah hitam gitu ya. Nah, meskipun sama-sama saya kasih suhu warm, tapi ternyata panasnya itu beda gitu. Benar. Beda merek beda. Nah, jadi patokannya bukan di lamanya, tapi di itunya, di sudah menghitam, kenyal, hitam ya, itu dimatikan aja. Maksudnya sudah selesai gitu ya. Nah, jadi teman-teman mesti kadang-kala tengok-tengok lagi tuh 2 hari gitu ya, ditengok gitu ya. Oh, ini sudah hitam, udah kenyal, ya sudah dimatikan begitu. Hmm, Tapi nanti kalau alatnya nggak ganti-ganti ya ini lama-lama tahu, oh ternyata sekian hari gitu ya, seperti itu. Ya. iya. Jadi gitu ya Bu Endang. Jadi bukan lama harinya, tapi memang Hmm. sudah matang atau belum gitu. Ya. Ya pengalaman kami sharing juga bahwa bahkan beda musim juga beda dok. Kalau musim hujan begini dengan waktu musim Iya, panas betul. kemarin juga beda ya dok ya. Iya, dipengaruhi suhu luar. Ya. Heeh, mm, mm, mm.
Iya, terus Bu Endang ini jeruk mangan jeruk ini. Pak Musa nanti bisa pesan Black Garlic dari saya. Bu Endang, dimasukkan ke toko aja, pakai rastor. Jangan Pak, nanti saingan Pak. Ora, saya yang anu nanti, kami yang nanti mundur nanti Bu, dari Bu Endang aja yang masuk, nggak apa-apa Bu Endang, nanti kita kurasi. Nanti, Saya boleh boleh tanya satu lagi Pak, Pak silakan Bu Endang. Dokter. Iya, Begini, ya, Bu Endang. ada sahabat itu suaminya kena kanker nasofaring. Ya, Suatu hari saya ditelepon tuh sampai mau geblak saking takutnya. Itu dia bilang, suamiku anfal di Medan. Kemudian makan black garlic dari saya itu 7 sehari. Saya bilang, aduh, ya apa gimana? Saya takut sekali. Terus ternyata dia menjadi stabil. ya. Nah, menurut dokter bagaimana dok? Saya terus terang ini kaget sekali. Karena ada teman itu yang makan black garlic saya itu sehari agak banyak. Saya bilang, jangan, nak, jangan. Saya nggak ngerti. Saya taunya cuma maksimal 2. Bagaimana menurut dokter? Ya, bisa. Sebetulnya bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kalau untuk cancer itu tergantung dari stadiumnya, itu bisa lebih dari 7 bahkan. Itu. Nah, eh, itu akan bereaksi terhadap sel-sel kankernya itu kurang lebih di hari 72 jam ya. Kira-kira di hari ini ya, ke keempat gitu ya. Ketiga keempat gitulah kira-kira baru bereaksi. Tapi kemungkinan di hari pertama pun itu sudah memiliki efek gitu. Ya, kenapa begitu? Karena black garlic itu anti peradangannya itu kuat sekali, anti inflamasinya. Dan terutama pada kanker nasofaringnya itu akan ada penekanan ini dari tumor-tumornya itu ke saluran nafas. Itu akan melonggarkan itu cepatnya ya. Nanti saya ada satu file lagi yang khusus untuk ini ya, apa namanya tuh black garlic khusus untuk pengobatan kanker ya. Nanti saya nggak presentasikan sekarang karena waktunya nanti pasti tidak cukup. Jadi nanti filenya aja eh, khasiat black garlic ini kelihatan ya melawan kanker ya. Nanti teman-teman ini bisa saya bagikan ke Pak Musa ya. Terus bagaimana dia bekerja dan apa namanya bagaimana cara konsumsinya dan sebagainya nanti saya bagikan melalui Pak Musa ya filenya ya gitu Pak. Ya, Mm-mm. itu Bu Endang. Jadi aman nanti tentang terutama terkait dengan kanker nanti. Ya, ini jalur khusus Bu Endang. Jadi kita share nanti filenya. Terima kasih, terima kasih. Terima Ini kasih sangat ya. saya butuhkan jawaban ini karena Ya, beberapa sahabat saya itu justru nggak mau bikin gitu loh. Terus jadi ya. Iya, saya minta tolong ke saya iya. dibuatkan. Oh, baik, baik. Terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih Bu Endang ya. Dari Bu Eni terima kasih ilmunya Dokter Edi. Terima kasih juga Kasih. Dok Eni ya. Dari Bu Susi. Dok, kalau pakai wadah panci listrik yang low watt merek Samono, bisa nggak ya, Dok? Salah paham Oke. ini. Gini, saya mungkin Pak prinsipnya aja ya. Jadi kalau bawang itu dihangatkan dengan suhu yang hangat ya, kira-kira sekitar 40 derajat Celcius, itu lama-lama dia akan menjadi hitam gitu. Nah, sekarang tinggal alatnya aja, apakah pakai panci listrik atau slow cooker. Ya, saya kadang kalau saya pakai panci listrik juga, karena panci listrik itu sebenarnya sama slow cooker mirip-mirip juga. Mirip-mirip ya. Asal suhunya bisa diatur ya. Tapi kalau suhunya tinggi banget ya nggak bisa. Yang untuk masak itu ya, itu sampai kalau air pun mendidih nggak bisa dihangatkan ya nggak bisa ya. Tapi kalau beberapa panci listrik itu ya, misalnya terutama teman-teman yang punya misalnya salad master yang mahal itu ya. Nah, saya dikasih pasien saya sih salad master gitu ya. Nah, itu bisa itu panci listrik tuh. Karena dia bisa berfungsi sebagai slow cooker karena suhunya bisa diatur 40 derajat Celcius kayak gitu. Ya, jadi tergantung suhunya. Begitu Pak Musa. Ya, terima kasih. Ya, Bu Ana juga share hasil karyanya ya. Jadi gitu Bu Ya, Susi ya. Jadi ya, prinsipnya adalah bisa menghangatkan bukan memanaskan yang sampai mendidih itu bisa itu. Kemudian kalau dari Berarti di Kunmin Inisiatif bawah
di bawah 100 watt mungkin ya. Harus di bawah 100 watt. Bukan wattnya mungkin ya, Bu Susi Ya, ya. Bukan wattnya ya, Dokter Edi ya. bukan wattnya. Kan Tapi kan fungsinya. itu kepanasan kan berdasarkan watt. Sebab saya punya tuh bisa di setel 350, bahkan bisa di setel 600. Oh iya, ya. Rata-rata kalau 40 derajat Celcius kurang lebih ya, itu Iya, sekitar Di bawah antara 200. ya di bawah 100 itu. Di bawah di 100. bawah 100 ya. Iya. Tapi yang penting panasnya ya. Saya nanti pakainya yang paling bawah. Yang paling bawah gitu, Bu Ya. Susi. Iya, Bu Susi ini juga anggota KTP UKM di Semarang, Dok. Iya, saya kenal itu sih. Iya. Iya, saya pernah beli loh Pak Musa, saya pernah Iya. beli BlackBerry-nya Pak Musa. Oh, Iya. Pernah. Tapi Iya. melalui istri, waktu itu istrinya yang nawarin, yang Iya. jaga stand Iya, di ketemu di Jogja. Jogja itu ya. Iya. Iya, Yang waktu iya, acara 30 tahun KTP UKM di Jogja itu, Dok. Iya. Iya, Waktu Dies Natalisnya kan ultah yang keberapa tuh ya? ultah ke-30. 30 ya di Iya, yang Jogja. di Pakuwon Mall itu ya. Iya, betul. Iya, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu atau Bapak Gunmin, Dok. Black garlic fermenter berapa hari bisa jadi? Perlu tergantung cuaca, tergantung banyak hal juga ya. Ya, rata-rata sekitar 8 sampai 12 hari. 8 sampai 12 Kurang hari. lebih ya. Tapi nanti ada digitalnya yang ngatur tuh. Nanti bisa diatur pakai digital gitu ya. Iya. Berikutnya dari Ibu atau Bapak Ambu. Mama saya kanker kolon stadium 3B, Dok. Ya. Mohon saran, berapa banyak konsumsinya? Oke, kalau bawang tunggal itu bisa dikasih pagi 2, siang 2, malam 2. Pagi 2, siang 2, malam 2. Gitu ya. Saya share itu filenya ke Pak Musa ya. Ya, Dok. Nanti untuk Bapak atau Ibu Ambu juga yang kaitan dengan masalah kanker untuk mamanya, nanti bisa kontak kami ya. Dari Bu Tuti Ismaniah Pasuruan, kalau kista ovarium sama ya prinsipnya ya, Dok ya? Ya sama. Kista ovarium. Ya, nanti yang cancer ini karena banyak Cancer ini sama sama ya. stadiumnya ya. Saya Ya. kasih ini ya, saya kasih filenya aja ya. Iya, nanti Bu Tuti bisa kontak kami ya. Bu Tuti punya nomornya Bu Adini juga kan? Bisa kontak Iya, Bu Pak. Adini. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Bu Tuti ini berkala bawain di Pasuruan itu ada wader apa itu Bu Tuti? Ya. Lempuk, Pak. Lempuk. Ada ikan wader khusus yang dari Ikan lempuk. Ikan lempuk, Dok. Ya. Nanti kapan kalau dokter ke Surabaya, nanti Bu Tuti bisa bawakan. Siap. Iya, dari Bapak dan Ibu Ambu. Syukurlah berkah berlimpah untuk dokter. Saya mau tanya lagi, Pak. Oh iya, Bu Susi, silakan Bu Susi. Kemarin tuh kan saya diskusi mengenai BlackBerry juga. Katanya Mbak Tuti, itu kalau yang sudah BlackBerry-nya gosong, bisa didaur ulang lagi. Jadi kita rendam lagi, terus buang yang gosongnya, kita bisa pakai. Apa benar? Begitu. Bagaimana, Dok? Oh iya. Kalau sudah gosong, terus direndam lagi, mau dipakai. Ya, gini. Mungkin bukan gosong ya. Kalau gosong itu karena suhunya ketinggian tuh biasanya. Itu nggak bisa dipakai lagi tuh. Jadi keareng kan. Tapi kalau teman-teman bikinnya kelamaan ya, itu bisa juga mungkin karena panasnya lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman pakai slow cooker ya atau magic jar itu nggak boleh kena dindingnya tuh. Karena di situ kan lebih panas daripada tengahnya. Jadi kalau pakai itu harus yang tengahnya gitu ya. Tapi misalnya nyentuh dindingnya itu kemungkinan memang akan jadi keras.
bawangnya itu. Yang Tapi itu nggak keras rusak. maksudnya keras bisa dilembekkan lagi gitu. Jadi kalau itu mengeras, itu kalau yang saya lakukan ya, itu ditumbuk pakai mortar tuh, tumbukan obat tuh, tahu kan? Nah, ditumbuk nanti dia jadi tepung kan, dimasukin kapsul. Itu masih khasiatnya masih sama. Oh, Nah, itu. Pak, tapi kalau Pak Dokter kalau udah berubah keras gimana? Pahit lagi Pak Dokter. Tapi kalau sampai pahit gitu ya kemungkinan bukan mengeras karena kadar airnya menguap ya atau berkurang, tapi karena memang Udah jadi arang gosong itu ya. kayaknya kalau pahit. Ya, Jadi arang itu ya. jadi arang. Iya, kalau jadi arang pahit. Tapi kalau yang mengeras itu ya, tapi nggak pahit ya, itu masih bisa dipakai. Fungsinya masih sama. Awalnya dia mengeras. Saya lihat Mm-mm. dia masih warnanya coklat muda. Jadi saya belum pahit sih waktu itu. Oh. Saya pikir Mestinya diangkat ya, harusnya ya. Nah, jadi saya pikir dia kan belum hitam, masih coklat muda gitu kan. Kayak bawang putih goreng gitu, masih coklat muda, cantik warnanya kan. Ya udah lanjut aja lah gitu. Makin coklatnya tadi kan belum hitam itu ya Pak Dokter ya. Nah, iya. Terus kok pahit gitu. Iya. Itu yang coklat muda kulitnya saya ada nggak? tetap aja lah. Jadi itu mau dibuangkan sayang Pak Dokter. Ya. Itu bawang hitam kan mahal banget ya gitu. Itu yang coklat muda kulitnya atau dalamnya? Itu saya udah buang kulit luarnya Pak Dokter. Jadi kebetulan saya kan beli bawang putih tunggal yang gede banget gitu ya, yang kualitas nomor 1. Makanya sayang banget kan. Ini udah buang kulitnya. Jadi kalau sama kulitnya udah gede banget itu Pak. Jadi itu udah susut tadi foto saya itu. Oh, itu tanpa kulit ya? Oh ya udah saya buang kulitnya itu tadi, isi dalamnya warnanya seperti begitu. Enggak, Mungkin maksudnya bisa waktu ditampilkan lagi Bu Ana, biar Tadi saya habis dokter bisa foto lihat. kan, saya Iya. kembali ke depan dia ini loh, dia hilang gitu fotonya. Saya enggak foto dari apa-apa sih. Gini, waktu dimasukkan dalam itu slow cooker atau fermenter tuh? jadi begini Pak, ini slow cookernya. Udah sering saya buat punya sih pakai slow cookernya itu. Tapi kan dia teflon. Jadi saya pikir, teflon kan nggak baik ya. Jadi saya ada, bukan slow cooker, itu rice cooker. Jadi saya pikir saya kan ada rice cooker yang pakai stainless steel. Ya udah, saya ganti yang stainless steel aja. Dia punya apanya itu, wadahnya itu kan. Atau mungkin karena stainless steel jadi lebih panas ya, sehingga dia jadi begini warnanya. Iya. Waktu dimasukkan rice cookernya itu sama kulitnya kan? Iya, sama kulitnya. Oh, oke, iya. Terus saya ada lapis tisu bawahnya kan, terus Iya, betul. ada kasih apa tuh kayak sumpit ya, saya ikat-ikat gitu kan, ada lapis tisu, kasih sumpit itu Iya. lapis tisu lagi. Biasanya nggak pernah gagal, makanya saya heran ini, apa karena suhunya itu mesti diukur ya Pak Dokter atau Ya, gimana? suhunya, ya kemungkinan sih lebih panas itu. Karena stainless steel gitu ya. Iya benar. Tapi kalau misalnya kita pakai teflon dengan penghangatan yang begitu lama, kira-kira itu bahaya nggak Dokter? Sih kan selama ini bilang teflon itu sudah sangat ini ya, betul. sudah sehat gitu. Dan terutama itu teflon saya itu udah cacat gitu loh, udah tergores-gores, makanya saya nggak pakai lagi. Iya. Atau beli yang baru, Bu Ana. Gitu. Jadi saya pikir makanya saya ganti isi dalamnya, tapi akhirnya tuh suhunya ternyata beda, itu penyebab suhunya Dari suhu, kemungkinan besar dari situ. Dari suhu. Iya. Oke. Jadi Beli fermenter Bu Ana. Beli fermenter aja pasti jadi kalau pakai fermenter. Beli fermenter Bu Ana. Iya. Dehydrator. Fermenter. Ini nih saya tampilin fermenter. Black garlic fermenter, alat bikin black garlic. Ini nih saya tampilin Bu Ana, mungkin tadi belum sempat. Berapa harganya? Murah Bu Ana, murah, cuma 1,5. 1,5 juta. Iya, tapi bisa untuk 4 kilo langsung. Iya. Terus bisa macam-macam itu. Bisa kredit nggak Pak? Bisa kredit khusus Bu Ana. Jadi bayar 1 kali. 1,5 juta aja. Kalau saya sama Pak Musa mungkin dikasih lagi. Kalau saya terbangnya ke Surabaya ambilnya. Kalau yang pakai fermenter ini mesti dialas tisu juga nggak Pak? Enggak, langsung ya. Langsung ya Dok ya. Langsung.
Iya, Oh, langsung Nggak aja perlu ya, pakai. ya. Iya, sama iya, iya. kulit-kulit Oh, ya. yang mau tanya lagi, Ah, Pak. Bawangnya perlu dicuci dulu nggak, Pak ya? Enggak ya? Enggak, enggak enggak ya, dicuci. enggak, enggak Bu Juni. Iya, Oh, nggak usah cuci ya, udah langsung itu ya, Praktis iya, banget steril ini, iya. nanti ya. Mm-mm. Oh, sama kulit-kulitnya itu juga langsung plok Iya, gitu ya. iya. iya, Menarik. menarik, Terus iya, saya mau betul Bu tanya Juni. boleh nggak? Iya, mau Kerikilnya coba. itu kan ada batu zonetik itu kan ada dua macam yang masih itu ya, kerikil atau yang agak besaran lagi. Oh, yang Kerikil. zeolit ya, yang Zeolit, yang batu pasir, zeolit. yang kerikil, yang halus, yang batu kecil-kecil. Yang halus jadinya. Jadi ada dua metode nih teman-teman. Bisa menggunakan tisu, ya. Jadi rata-rata sih orang menggunakan tisu karena lebih gampang nyarinya. Tapi ada satu batu ya, namanya zeolit. Batu zeolit itu dia nyerap airnya tuh cukup bagus, lebih bagus dari tisu. Selain itu, karena dia batu, dia bisa menghantarkan panas tentunya. Kalau tisu kan nggak bisa nganterin panas gitu kan. Nah, batu itu bisa menghantarkan panas. Jadi dengan keuntungan menggunakan batu zeolit itu panasnya jadi merata, terus kadar airnya nggak akan kecembong gitu, nggak akan menggenang gitulah kayak gitu. Nah, jadi untuk itu menggunakan batu zeolit yang jangan yang 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 gede-gede, besar, gitu kan. yang Tapi kecil-kecil yang ya. pasir zeolit Yang namanya. halus sekali ya. Ah, Nomor ah. satu, yang nomor satu. Ya, butiran-butiran kayak gitu. Nah, teman-teman yang nggak tahu zeolit itu batu ya. Kalau teman-teman ke pet shop ya, itu sering dipakai juga untuk ee-nya Penampung kucing. kotoran itu ya, Ee-nya iya, kucing. pengaturan. Itu batu zeolit. Tapi jangan sekali-sekali menggunakan bekas ee-nya kucing ke situ ya, ke Black Garlic ya. Organik bener itu dok. Nggak Yang boleh. baru lah. Harus yang baru ya. Ya ini ada pertanyaan dari Bu Novita. Dok izin tanya kok. Saya pakai panci dan kompor listrik jadinya perlu waktu sampai 30 hari. Suhu rata-rata sekitar 50 sampai 60 derajat. Apakah mempengaruhi kualitas kalau waktu sampai 30 hari, Dok? Oh, oke. Jadi kalau sampai 30 hari, ya panasnya sih masih oke, 40 sampai 50 masih oke, tapi 60 ketinggian. 60 ketinggian, Dok ya. 40 sih rata-rata, kalau 50 masih oke sih. Terus kalau sampai 30 hari kemungkinan ya ada panasnya keluar ke situ. Jadi tidak stabil di dalamnya. Apa nggak gosong? Iya, malah gosong malah menjadi arang Ya. khawatirnya itu. Bisa Ah, jadi Malah iya. mungkin jadi arang itu Bu Novita. Jadi kelihatannya ukurannya jangan lama hari Bu Novita. Jadi sekali lagi ukurannya adalah indikatornya tadi ya. Kalau Iya. sudah seperti jenang atau dodol itu ya dan sudah warna hitam itu sudah oke Bu Novita ya. Oke. Iya. Dari Bu Sari Dok, kalau masih jalani kemo dan juga ada radioterapi, apakah sama dengan yang nanti di filenya itu untuk konsumsi black garlic-nya? Sama. Ya, jadi itu Sama bisa ya. diberikan bersamaan. Nanti di file itu ada yang ini nih, beberapa contoh yang diberikan bersamaan dengan kemo. Ya, radioterapi juga bisa. Ya, bisa juga ya. Nah, Bu Sari tanya Pak mau mengenai, tanya, ya Bu Jenny, saya mau tanya Pak. ya, ya, bagaimana Yang Bu Jenny? fermentasi rice cooker fermentasi itu kan Heeh. seperti ada keranjangnya ya Pak ya? Oh, yang Iya fermenter kan ada tadi ya, keranjang. ya, ada Iya mirip kan ada keranjangnya ya. keranjangnya, ada rice cooker. Nah itu garlicnya kan ditaruh di dalam keranjang itu kan? ya, betul. Betul ya Pak? Betul. Itu nggak usah dialasi tisu atau perlu dialasi tisu ya Oh, nggak Dokter? usah. Nggak usah. Dia bisa ngatur kelembabannya nanti. Oh, karena saya punya alatnya itu, karena saya beli sendiri dari China kan. Jadi Betul. cuma ya Ya. makanya saya belum saya pakai. Oh, Saya lagi ini kok oh, mirip seperti yang punya iya. saya itu loh. Iya, betul. Bisa. Kalau misalnya nggak dipakai, kasih saya juga mau saya. Heeh. Saya ikut Dokter daftar. kalau mau nanti Kamu saya juga mau bawain Dok katanya. kalau saya ke sana.
Iya, iya. Saya juga Dari mau. Karena Bu kebetulan Sari. saya Oh, yang nenteng lain juga sendiri mau. jadinya. Ikut juga mau, banyak yang Banyak mau. yang mau, Mau. Jenny. Kayak gitu saya import aja. Boleh, 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 boleh. Ya. Ada Enggak pertanyaan saya dari Bu iya, Sari, cuma itu Dok. Bagaimana, Bu rice Jenny? Masih cookernya ada? bawah nggak usah dikasih tisu. Enggak. Iya, rice cookernya yang paling bawah dasarnya nggak usah dikasih tisu ya, Dok ya? Oh, kalau yang ini yang rice cooker ya? Rice Bukan, cooker atau yang fermenter? fermentasi kan itu ada keranjang. Fermenter kan ada Oh, enggak, Oh, keranjangnya fermenter, Dok. bawa. enggak pakai tisu bisa, tanpa tisu. Jadi sudah nggak Oh perlu pakai iya, iya. tisu. Sebabnya Ya, ini jadi. apa? Saya takut airnya tetap netes di dasarnya pancinya itu. Oh ya, dia bisa mengeluarkan kelembabannya itu, alat itu. Jadi sudah ada Oh, sirkulasinya, itu bisa ada mati pengaturnya. sendiri atau harus tetap dilihat ya, Dok? Oh, mati sendiri. Harus tetap dilihat. Oh, Hah? mati sendiri. Mati Iya, iya. sendiri. Kalau Ya. sudah jadi dia mati sendiri. Ya, itu nanti sebelum itu kan Oh, ada oke, digitalnya oke. di set itu. Risetnya pilih yang untuk garlic gitu, Jenny ya. Nah, Nah, ini ada pertanyaan Iya, dari Bu Pak. Sari, Dok. Boleh ya, minta penjelasan mengenai Makasih. KTP UKM Binaan makasih. Dr. Edi? Manfaatnya jadi anggota apa gitu? Oh ya, sekarang saya minta tolong Bu Hartini yang jelaskan. Ayo Bu Hartini silakan. Waduh, saya dikasih PR sama Dokter Edi. Iya, saya coba untuk membantu menjelaskan. Moga-moga nggak salah ya. Kalau salah, Ya. nanti Dokter Edi yang merevisi. Ya, Ibu Bapak, Dokter Edi ini jadi punya satu keinginan untuk bisa membantu seluruh masyarakat di Indonesia itu untuk bisa mengolah sumber daya alam di daerahnya masing-masing. Seperti juga kita ketahui bahwa makanan-makanan sehat itu sebenarnya kan Indonesia potensinya sangat luar biasa banyak. Hanya memang mungkin yang bisa mengolah dengan benar, kemudian punya jaringan untuk dipasarkan dengan benar ya. Nah, itu yang tidak banyak. Maka Dokter Edi beserta dengan istri Ibu Dokter Gigi Reni itu membantu kita-kita ini untuk yang terpanggil gitu ya, untuk bisa mengolah sumber daya alam di sekitar kita dengan cara yang benar. Nanti ada kelas yang diikuti selama 2 tahun. Nah, nanti ada pembina di tiap kelas itu, di mana pertemuan kelas itu 1 minggu 1 kali. Kita belajar, bukan hanya belajar cara membuat produk tertentu, tapi juga kita belajar mindset untuk menjadi seorang pebisnis atau pengusaha. Kira-kira seperti itu ya, Dokter Edi. Terima Ya, kasih. betul. Makasih Bu Hartini. Nah, itu begitu udah lengkap semua. Makasih Bu Hartini. Enak ya, Sama-sama. jawabnya tinggal minta orang lain jawabin. Tapi yang Bu Hartini bilang udah betul sekali ya. Ya, silakan Pak Musa. Oke, dari Bu Sari, apakah harus bawang putih tunggal organik? Hmm. Sebenarnya tadi sudah Ya. dijelaskan juga di paparan materinya, Bu Sari. Jadi Nah, tidak harus, cuman kalau bawang putih tunggal itu keunggulannya apa zat SAC dan alisinnya itu nanti berkali-kali lipat ya, 6 kali lipat. Jadi ya. daripada pakai bawang Kali. bawang biasa, Ya. mending bawang putih tunggal gitu ya. Ah, Apakah black garlic ada masa kedaluarsanya? Pertanyaan dari Bu Liliana. ya, 6 bulan. 6 bulan, ya. Ada 6 bulan. Bu Novita untuk masalah apa pemakaian tadi sampai 30 hari udah ya. Bu Ana, apakah beda khasiat bawang putih tunggal dengan bawang putih biasa? Sudah ya Bu Ana ya. Ya. Bagaimana penggunaan batu zeolit berlapis-lapis seperti tisu tadi sudah dijelaskan juga ya Bu Sari ya. Ini ada dari Ibu atau Bapak Ambu ini. Fermenter ini dipakai untuk bikin yogurt bisa juga bisa, tapi apakah aroma bawangnya akan terserap oleh yogurt? Ya. Pastinya iya ya. Ya, karena Jadi nggak dipakai apa-apa. rame-rame ya. Heeh, Ya. jadi yogurtnya nanti ada rasa bawang. Ya, betul. Gitu. Nah, ini untuk sialit, Dok. Ya, Untuk pup kucing itu kan ada aroma-aromanya. ya, Nah, betul. apakah sialat yang ada aroma-aromanya ini bisa dipakai, Dok? Enggak. Jadi kalau teman-teman beli di pet shop itu ada yang peppermint, aromanya ada yang lavender kayak gitu ya. Nah itu Mm-mm. teman-teman nggak bisa pakai itu untuk dijadikan black garlic karena ya ada chemical aromanya itu. Di samping itu kalau dipaksakan juga nanti black garlic rasa peppermint dan sebagainya gitu ya. Tapi nggak itu jangan pakai yang itu.
Nah, bahkan teman-teman belinya jangan di pet shop karena itu pasti mahal ya. Teman-teman beli di toko online juga banyak, beli aja batu kerikil zeolit gitu aja Mikil yang bukan Xiaolin. di pet Ya. shop ya. Itu murah Di itu. online banyak, Pak. Ya online banyak Online banyak betul. ya. Nanti kalau udah Tiga dipakai, ribu. kalau udah dipakai ya, dijemur, dijemur sampai kering kan. Nanti kan basah dia, dijemur sampai kering. Nah, kalau di oven boleh, dijemur boleh. Pokoknya sampai kering. Nanti bisa dipakai lagi zeolitnya. Iya. Ya. Heeh. Jadi begitu ya, Pak mau tanya teman-teman. lagi. Saya Ya, tadi Bu Susi. sebab Ya, sebentar saya ke sana. Itu kan ya, bawang pakai bawang bawang biasa namanya bawang cutting, Pak. Agak iya, pedas-pedas juga. Itu yang paling bagus. Kalau bawang yang gede, bukan iya. yang tunggal loh. Nah, itu bawang cutting itu kalau saya lapisin sama itu, nah itu kira-kira 2 hari kata Pak Edi ya, apa mati sendiri atau bagaimana? Nanti Oh, takutnya fermenternya ya? listriknya listriknya dipasang terus gitu kan? Iya, dipasang terus. Pancinya pancinya apa nggak rusak? Oh, enggak, rusak nanti beli lagi. Enggak rusak, Bu. Kalau slow cooker sih enggak rusak kan. Dia memang didesain untuk apa Bisa, namanya? Lama ya. bisa lama memang ya. Ya, enggak rusak. Jadi nyalain Ya. terus sampai dia nanti mati sendiri gitu. Oh, kalau slow cooker dimatiin. Eh, Kalau slow apa cooker Pak? kalau pakai slow cooker rata-rata dimatiin. Tapi kalau yang digital mati sendiri. Mati sendiri. Mati sendiri. Oh, Ah, nanti kita ini lagi nyalain lagi iya. nggak apa-apa tuh. Ada jadi waktu yang nggak Sudah. ada longgar waktu gitu nggak apa-apa ya, Apa? Kalau masih bisa. nggak sampai seharian nggak apa-apa. Paling berapa jam. Ya, nggak apa-apa. Dikontrol terus berarti ya. Iya. Heeh. Tapi ada Atau juga mungkin slow sudah ada cooker alat yang kontrolnya. nyala terus ada. Ya. Sudah alat kontrolnya. Jadi kalau misalnya kita set 60, dia otomatis Ya, 60 gitu. derajat gitu. Heeh, Nah, seperti gitu. AC gitu, Iya, barangkali ya. iya Di AC betul. kalau kita set Betul. AC Saya 20 punya derajat, dia Nah, pada saya punya saat nggak ada. kalau ada Adanya alat cuma kontrolnya. di low, nah, terus tengah, apa Iya, rendah, low, terus baru high. ya oh, coba diukur aja, Bu. Jadi iya, pada saat yang low, di set low, berapa? jadi Ya, sebetulnya nanti kalau Ibu pakai ada termometer mungkin dicek termometer. iya, Itu sebetulnya ada alat kontrolnya juga itu. iya, betul. Ya, Oh iya. jadi nggak usah dimatiin, mungkin terus aja terus nyalain terus, dia otomatis mati sendiri. Kalau tinggi Iya. dia mati, nanti kalau rendah dia nyala sendiri. Heeh. Kalau Ya, biar nggak repot beli fermenter aja. nah iya. Tinggal jalan-jalan. Jangan lupa diupakara belinya. Iya, tinggal Saya jalan-jalan sharing, nanti saya udah boleh jadi. sharing sedikit ya soal Heeh, ya, kalau fermentasi pakai slow cooker, pakai rice cooker dengan dibandingkan dengan pakai fermenter gitu ya. iya, Sejujurnya memang kalau menggunakan rice cooker atau slow cooker, kita juga harus mempertimbangkan ada usia pakainya. iya. Bagaimanapun nyala sekian lama, itu juga pasti akan mempengaruhi komponen-komponennya. Saya pribadi yang namanya ganti rice cooker itu untuk ngolah black garlic itu sudah 3 kali. Jadi memang karena nyala terus selama berhari-hari ya walaupun dia cuma warm tapi juga pasti ada mempengaruhi. Jujur karena itu kami pribadi juga akhirnya mempertimbangkan menggunakan fermenter itu bukan cuma semata-mata apa ya menjual produknya Upakara Store gitu tapi memang supaya secara watt juga jadi lebih ringan gitu ya karena mahalnya black garlic itu bukan hanya dari harga bawang putih tunggalnya, Tapi tapi juga mesinnya dari listriknya. Iya. Nah, semoga kalau dengan fermenter ini karena kan dia manfaatnya memang khusus untuk itu. Jadi saya berharapnya memang lebih lebih awet karena sesuai dengan tujuan penggunaannya. Cuman memang karena fermenter ini diimpor, jadi saya sudah coba untuk tanyakan ke importirnya gitu ya. Jadi tidak ditanggung untuk ada garansinya, nggak ada garansinya gitu. Sayangnya memang di sana. Cuman memang dalam proses pembelian itu paling nggak sudah dicek semua bahwa Sudah kondisinya dicek. pasti baik. Begitu kira-kira. Terima kasih.
Iya, terima kasih untuk tambahan penjelasannya ya. Bagus. Eh, ini ada pertanyaan menarik, Dok. Tapi sebelum itu masih dengan fermenter dulu dari Gunmin ini ya. Kalau pakai fermenter kan nggak perlu pakai tisu untuk di bawahnya. Tapi kalau Ya, solid bagaimana? Nggak juga ya, nggak perlu enggak ya? juga, enggak juga. Nggak juga. Jadi Ya, nggak perlu lebih pakai praktis apa-apa gitu. gitu ya. Iya, Sudah langsung gitu ya. ya. Nah ini pertanyaan dari Gunmin juga. Menarik dok. Kalau pakai bawang bombay boleh nggak dok? Enggak bisa hitam dia. Enggak bisa jadi bawang Alizinya, hitam. Nggak bisa jadi alizinya ada bawang apa hitam enggak, ya. Enggak, Bu? enggak bisa jadi Untuk garlic. Iya. untuk salad aja gitu Ya, bawang salah bombay-nya. bisa. Iya. Itu sudah pertanyaan terakhir. Baik Ibu Bapak sekalian, saya kasih kesempatan 5 menit lagi mungkin kalau masih ada yang ingin ditanyakan karena ya kita nanti akan tuntaskan maksimal di jam 12. Tapi kalau sudah tidak ada, sudah cukup. Menarik sekali, sudah rame ya. Silakan kalau Pak masih ada Musa, 1-2 lagi. Pak Musa yang harga Ya, 55.000 itu isinya berapa butir ya Pak? Black garlic yang dijual itu. yang BlackBerry 55.000 itu butirnya itu tergantung yang dipakai. Itu kebetulan kalau yang kali ini masih dari kami, itu kami pakai bawang putih tunggal yang jumbo, Bu Jun. Tapi Jadi kalau isinya tergantung ukurannya, tapi isinya itu 80 gram. Mungkin Bu 80 Hartini gram. Ya, patokannya sudah memang pernah bukan ngitung. dari berapa jumlahnya, karena itu relatif tergantung ukuran bawangnya, tapi dari gramnya biasanya, gitu. Oh, 80 gram ya Pak. Ibu ya. Ya, Itu 80 gram. kira-kira aja Bu, supaya bisa ngitung bisa untuk konsumsi berapa Untuk hari berapa gitu. lama gitu ya? Oh, kalau yang sekarang ini kurang lebih 20 biji, karena Oh, gede-gede. 20 biji. Ya, Oke, Gede. oke. Iya, iya. Makasih Bu Artini. dengan senang hati. Iya, gitu. Jadi silakan kami juga terbuka untuk teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada yang produksi, silakan bisa diajukan juga. Sekali lagi, saya juga coba tampilkan untuk kontak dan ininya ya, alamat tokonya bisa di screenshot atau dicatat aja, gitu ya. Upakara Store, upakara.store gitu gampang. Jadi buka aja eh, Chrome atau Google gitu ya, ketik upakara.store sudah akan tampil. Dan kemudian untuk kalau kalau kebingungan mau langsung lewat WA aja silakan boleh juga 0818 0202 6090 ya Ibu Bapak sekalian. Baik, bila memang dirasa ternyata sudah cukup melegakan pertemuan kali ini, semoga pertemuan kali ini menjadi awalan gitu ya Pak Sugeng dan Dokter Edi untuk ke depan makin sering ini Ya, bekerja sama bareng ya, gitu ya. siap, siap. Ya. Baik, terima kasih sekali untuk narasumber kita Dokter Edi yang bersedia hadir gitu. Jadi kami juga sebagai mak comblang yang mempertemukan Pak Sugeng dengan Dokter Edi gitu ya. Kami senang sekali karena kami benar-benar banyak belajar dari kedua sosok ini, baik Dokter Edi ataupun Pak Sugeng. Ibu Bapak sekalian, sungguh bersyukur bahwa pada siang hari ini kita bisa belajar banyak ya, karena apa bawang putih tunggal yang difermentasi menjadi black garlic ini secara pribadi kami sendiri juga konsumsi tiap hari dan kakak saya itu juga survivor itu juga konsumsi rutin dan rutin kami kirimin juga dari Surabaya gitu ya. Bu Endang tadi juga cerita bagaimana ada kerabatnya yang juga ternyata terbantu sekali, banyak sekali manfaatnya dan semoga ke depan nanti masih ada produk-produk yang nanti kita juga bisa pelajari bersama. Karena dengan background sebagai seorang dokter yang juga mendalami herbal dan juga banyak lagi yang lain, itu tentu kita akan banyak juga belajar. Bu Lirana, terima kasih disampaikan untuk Dr. Edi dan kami juga untuk Pak Sugeng juga ya Bu Lirana ya. Ya juga memediasi, Bapak memfasilitasi Sugeng ya, terima pertemuan kasih Pak ini. Sugeng. Oke, Sudah faktor U ya. Bu Artini juga, Bu Artini juga. Moderatornya usil ya, Buli ya. Akal moderatornya kok. Tapi ya, kami memang masih mengharapkan
Dokter Edi juga. Siap, Kan Pak tadi Sugeng. ada satu lagi yang masih kurang kan. Mm-mm. Bagaimana fungsi black garlic terhadap penyembuhan kanker. Oh Nah, iya, Kanker ya. boleh, jangan hanya di-share boleh. saja dok. Jangan hanya Ya, di-share. Ya, mungkin boleh, mungkin boleh. Nanti mungkin Dibenarkan. berikutnya nanti tetap kapan kita masih ketemu tetap black lagi. garlic tapi penekanannya ke yang kanker gitu ya Pak Sugeng ya. Ya, ya betul. Betul. Ya. Iya, Boleh, ya, boleh. ya. Ya, dengan Mm-mm, senang mm-mm. hati. Udah dibenerin enggak? Baik, terima kasih Bapak sekalian, terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah terlibat ya, untuk Dr. Edi, untuk Pak Sugeng dan untuk semuanya. Terima kasih Baik, semuanya. demikian Ya. untuk siang hari ini. Bagi Bapak yang tertarik untuk mendapatkan papernya, materi presentasinya, bisa hubungi ke admin, ke AI, atau ke kami. Nanti kita akan kirimi Nanti secara pribadi masing-masing yang sudah ikut di pertemuan siang hari ini. Maaf Terima Pak, kasih, selamat siang, Ya, salam selamat sehat, siang. Terima sampai jumpa kasih. di ya. pertemuan Yuk. berikutnya. Dr. Terima Edi, kasih Terima Bapak kasih, Musa, Pak. Terima Dr. kasih. Pak Terima Sugeng, kasih. Salam sehat Terima semua. kasih. kasih. selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun Selamat baru. tahun baru. Iya, selamat Ya. tahun baru. Terima kasih. Mari. Terima kasih. Terima kasih. Wah, Bu Tuti kemana ini jalan-jalan? Ke Bali atau ke... Ada di Surabaya, Pak. Lah, malah di Surabaya. Iya ini. Sama keluarga ini, Pak. Mau ke Ya, ya, Pasar ya, ya. Atom. Ke Pasar Atom. Wah, ketemu dengan Bu Ya. Christine dong. Udah Oh janjian iyalah, sama Bu Bu Christine. Christine. Iya. Loh, Bu Christine ada di sana. Oh, wah, nggak tahu. Tapi biasanya kalau kalau ngomong dulu biasanya disambut sama Bu Christine ini. Cuma sekarang lagi di mana posisinya ini Bu Christine? Iya. Saya mau pesan, Pak. Black garlic-nya. Boleh, silakan. Langsung di Ke Bu Ai, WA ta? atau di tokonya ya. Loh, enggak ke Bu Ai, ta, Pak? Enggak. Bukan ke Bu Ai ya. Jadi pesannya bukan ke Bu Ai, tapi ke Oh, tempat pesan buku itu loh, Bu Tuti. oh, nggih. Ya. Nah, Siap. nanti Ya. kalau ini bukunya Bu Tuti kan juga masih dalam jadi bukunya ini Iya, masih dalam perjalanan. Nanti kalau iya, belum. sudah nyampe mungkin malah enak dikirim langsung barengan dengan buku ya, Bu Tuti. Oh iya Pak. Lupa Enak saya juga sampai. kan? Ya. Ya. Nanti saya hubungin Heeh. lagi Bu Mbak Anu itu ya. Ya Pak, Ya, Mbak makasih. Elisa ya, dengan Mbak Ya Mbak dan Lisa, nggih. Elisa Ya. ya. Heeh. Ya, terima kasih Bapak. Dengan senang hati Bu Sehat Tuti. selalu. Ya, Waalaikumsalam. Pak Musa, saya boleh tanya Pak. Iya Pak Dani, bagaimana Pak Dani? Saya mohon maaf tadi terlambat join Zoom-nya. Iya Pak Dani, nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan Pak Dani? Apakah mungkin saya bisa dapetin recordingnya Pak? Mungkin di 1 jam. Oh, recordingnya nanti bisa ya, dengan materinya juga, Iya, PowerPoint-nya juga Pak Dani. ya, boleh Pak. Boleh, ya. Nanti kami kirim juga Pak Dani untuk materinya juga. Oke.